maknanya sangat dalam. Dan sehat itu sendiri akan membuat hidup manusia bahagia. Nah, mari kita lihat, kita coba gali sejauh mana ini yang ada statement Rasulullah bahwa puasa itu dengan berpuasa kamu sehat. Jadi kalau pembuktian secara ilmiah dunia kedokteran di bidang medis, ya itu sudah terbukti bahwa dari sisi medis puasa itu menyehatkan. Tapi kita akan melihat dari aspek lain, dari aspek psikologis dan spiritual. Bapak Ibu, kalau kita lihat hari ini, kita melihat bahwa sehat itu sesuatu yang memang mahal di zaman modern ini. Padahal sehat itu sebenarnya memberi kontribusi pada kebahagiaan hidup seseorang. Tapi nggak semua orang bisa merasakan kebahagiaan itu. Nggak semua orang juga merasakan sehat itu seperti apa yang seharusnya dia miliki. Maka kita akan melihat ada satu teori tentang authentic ya authentic happiness yang dikembangkan oleh Seligman. Dalam teori Seligman itu saya ingin melihat dulu teori Seligman ini akan kita lihat dengan konsep transcendental question intelligence. Nah, itu konsep Islamik yang dikembangkan oleh Toto Tasmara. Jadi Seligman ini mencoba melakukan penelitian terhadap dua orang biarawati, yang satu namanya Cecilia, itu meninggal pada usia 98 tahun. Kemudian ada lagi Margaret, satu lagi, itu meninggal pada usia 59 tahun. Nah, apa yang dilakukan oleh Seligman? Dia mencoba melihat diari dari dua orang ini. Pada buku diari Cecilia, nah itu ternyata yang ditulis oleh Cecilia itu adalah dia menulis hal-hal yang indah dalam hidupnya. Dia rasakan tahap demi tahap itu hal-hal yang indah. Dia tidak bicara tentang bagaimana dia tersakiti, bagaimana dia kecewa terhadap sesuatu yang dia harapkan harus terjadi. Dia tidak bicara tentang bagaimana ketidakpuasannya dalam hidup ini. Tidak ada satupun dalam diari Cecilia itu yang mengungkapkan cerita-cerita tentang kesedihan, kekecewaan, keputusasaan dan lain sebagainya. Nah, Cecilia ternyata sampai pada usia 98 tahun. Berbeda dengan Margaret, Margaret itu ternyata isi diarinya itu menulis tentang kekecewaan, kesedihan, ketidakbahagiaan, segala macam hal yang dia alami dalam hidupnya. Ya, ketidakpuasannya terhadap sesuatu yang tidak terwujud. Nah, ini yang terjadi. Maka pada akhirnya dari penelitian ini, Seligman akhirnya melahirkan satu konsep. Ada tiga konsep yang dikembangkan oleh Seligman. Satu disebut dengan the pleasant life. Jadi the pleasant life ini adalah kesenangan yang dirasakan oleh seseorang, tetapi kesenangan itu hanya mengacu kepada gaya hedonis. Dia tidak diiring misalnya seseorang itu pergi, apakah itu berdansa atau mabuk-mabukan atau pergi berhura-hura dengan teman-teman gitu. Tapi tidak diiringi oleh sesuatu yang bermakna. Tidak ada diiringi rasa zikirnya, istighfarnya. Maka kesenangan dia rasakan itu kesenangan yang semu. Nah, itu menurut Seligman. Jadi tidak ada kebaikan-kebaikan di dalam kesenangan dinikmati tadi. Yang kedua disebut oleh Seligman dengan the good life. Nah, engagement. Ini sebuah keberuntungan. Jadi seseorang katanya mendapat jabatan, itu sebuah keberuntungan. Seseorang yang mendapat kekayaan, itu sebuah keberuntungan. Tapi orang ini juga akan merasakan kebahagiaan semu. Ketika apa? Ketika dia mendapatkan jabatan, mendapatkan kekayaan tadi, itu tidak diiringi dengan kebaikan-kebaikan. Nggak ada rasa syukurnya, dan nggak ada kebaikan-kebaikan lain yang mengiringinya. Maka kebahagiaan itu juga menjadi kebahagiaan semu. Nah, yang terakhir menurut Seligman ini adalah the meaningful life. Nah, inilah sebuah kehidupan yang memiliki arti dan tujuan sehingga terwujud kebahagiaan yang bermakna. Nah, saya ingin melihat teori Seligman ini dengan fakta hari ini. Jadi kalau seandainya hari ini kita melihat beberapa fakta, jika seseorang yang mengembangkan sikap hedonis, dia ingin meraih kebahagiaan adalah dengan cara mendapatkan kekayaan, nggak nggak mungkin ya Adolf Miracle ini orang terkaya Jerman ini menabrakkan dirinya ke kereta api. Kalau memang ketenaran itu satu sumber kebahagiaan, nggak mungkin juga seperti Michael Jackson, ya,
ya seperti Marilyn Monroe gitu ya. Pada akhirnya dia meninggal dengan menelan obat overdosis. Jika kecantikan itu juga menjadi sumber kebahagiaan, nggak mungkin juga Marilyn Monroe seperti itu. Kekuasaan menjadi sumber kebahagiaan, nggak mungkin juga Vargas, Presiden Brazil menembak jantungnya sendiri. Nah, begitu pula kasus-kasus yang lain gitu. Nah, dalam konsep Islam, puasa itu mengantarkan seseorang menjadi sehat. Ujungnya tadi yang dibacakan oleh Ibu ya yang membacakan ayat-ayat tadi itu ujungnya adalah mencapai hidup yang takwa. La'allakum tattaqun. Nah, dalam sebuah buku yang ditulis oleh Toto Tasmara itu takwa itu disebut dengan intelligent. Ya, itu adalah kemampuan seseorang memaknai hidup dan kehidupannya dalam perspektif Islam. Nah, ini konsep takwa yang ditampilkan oleh Toto Tasmara. Nah, mari kita lihat Bapak dan Ibu, kalau tadi konsep yang dikembangkan oleh Seligman tadi, kita coba melihat kepada konsep yang dikembangkan Toto Tasmara, maka merasakan kesenangan, tapi kesenangan itu ketika diiringi dengan zikir dan istighfar, maka kesenangan terasa itu betul-betul adalah kesenangan yang hakiki, bukan lagi kesenangan semu. Begitu pula kalau the good life, ketika keberuntungan dirasakan itu dia menjabat, kemudian dia punya harta kekayaan dikasih oleh Allah, itu sebuah keberuntungan atas kehendak Allah. Lalu dia syukuri itu sebagai sebuah pemberian anugerah Allah. Kemudian dia berbagi dengan sesama dengan apa yang dia dapatkan tadi. Dia kembangkan sikap-sikap mulia. Maka kebahagiaan itu akan menjadi kebahagiaan yang hakiki. Nah, the meaningful life, nah ini kehidupan yang bahagia, ini dia dimaknai dengan arti dan tujuan hidup yang hakiki. Jadi akan berbeda ketika seseorang itu dia hidup tapi nggak punya tujuan hidup yang jelas. Akan berbeda dengan seseorang ketika dia hidup tapi punya tujuan hidup yang jelas. Nah, mungkin ini kita coba melihat kita kepada diri kita masing-masing ini. Apakah memang ini kita sudah memiliki the meaningful life ini? Ketika kita hidup, memang tujuan hidup kita sudah jelas gitu. Oke lah, ketika Bapak dan Ibu beribadah, sholat itu jelas-jelas kita niatkan tadi adalah dalam rangka tadi mengharapkan ridha Allah. Kita sholat, itu doa kita sebelum sholat. Tapi untuk aktivitas lain, sudahkah kita memuarakan tujuan hidup kita? Sehingga hidup kita itu menjadi bermakna. Contoh misalnya, ketika kita memperlakukan pasangan kita dengan sebaik-baik perlakuan. Nah, itu sudah kita muarakankah tujuan hidup kita tadi memperlakukan peran kita tadi memperlakukan pasangan kita dengan sebaik-baik perlakuan itu karena tujuannya dalam rangka mengharapkan ridha Allah atau tadi karena mencintai dia saja gitu. Nah, karena hanya cinta saja gitu. Karena saya sebagai konsultan keluarga sering sekali itu datang beberapa kasus ya rumah tangga. Misalnya seorang istri ketika suami pada akhirnya lari kepada perempuan lain, kemudian dia tinggalkan istrinya, ya. Nah, lalu si perempuan merasa sangat-sangat terpukul gitu ya. Nah, pada saat itu yang selalu saya arahkan adalah selama itu dia merasa begitu dia melayani suaminya dengan segala segala pengorbanannya, ya, tapi ternyata suaminya tidak menghargainya dengan meninggalkan dia. Nah, pada saat itu yang saya giring adalah imannya perempuan itu, wanita itu bagaimana dia meluruskan imannya. Bahwa dia harus mengembalikan kepada Allah. Selama ini saya menjaga suami, merawat suami saya, melayani suami saya Allah, semata-mata ikhlaskan engkau. Hanya engkau yang menilai Allah. Tolong catat sebagai amal saleh di sisimu ya Allah. Nah, ini yang dia rasakan gitu. Jadi dia tidak merasa kehilangan. Kalau memang itu terjadi, yang pahalanya tetap terkumpul. Begitu pula misalnya ketika kita menjadi orang tua, sudahkah ini kita maknai tujuan hidup kita ini dengan sesuai dengan arahan Islam? Kita mendidik, kita melahirkan, kita hamil, kita membesarkan, kita mengasuh, kita didik sampai menjadi seseorang dan dia berumah tangga. Tujuannya apa tadi? Karena memang cinta dia. Kalau hanya karena cinta dia, nanti di hadapan Allah kita nggak dapat pahala apa-apa. Kemudian ketika si anak ternyata nanti tidak membalas, ya membalas pengorbanan Kepedulian. kita dengan perilaku yang baik, maka kita akan kecewa. Kita akan kecewa. Nah, inilah yang dikatakan oleh Toto Tasmara. Kalau memang tadi itu transcendental question intelligence,
yang kita arahkan kepada the meaningful life, maka ketika tujuan hidup kita itu jelas, jelas dan terarah. Nah, Rasulullah sudah mengatakan niat itu sangat tergantung akan mempengaruhi kepada penilaian Allah kepada kita. Innamal a'malu binniat. Jadi apa yang kita niatkan akan mempengaruhi penilaian Allah. Dan di dalam Al-Quran selalu dikatakan itu surat di dalam beberapa ayat ya termasuk dalam surat Az-Zariyat ayat 56 itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kata Allah. Enggak ada tujuan hidup manusia itu satu. Dalam seluruh aktivitasnya cuma satu. Jadi enggak ada yang harus dia alihkan kemana-mana. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita dihadapkan kepada fakta bahwa hidup sehat itu tadi menjadi sesuatu yang mahal. Karena memang antara lain kita dihadapkan kepada perubahan sosial yang demikian cepat. Sehingga kita merasakan ada nilai-nilai etika, moral, dan gaya hidup yang sudah berubah. Ada nilai agama, nilai teori, nilai sosial, nilai ekonomi, nilai kekuasaan yang sudah berubah. Sehingga apa yang terjadi? Pola hidup masyarakat yang dahulu pola hidupnya sosial religius sekarang sudah berubah kepada masyarakat yang individualistis, materialistis dan sekuler. Ya semua sekarang dinilai dengan uang. Kalau kita punya kakak, punya saudara, ya kalau dia beruang, ya kakakku, saudaraku gitu ya. Semua diukur dengan uang. Nah, kemudian pola hidup individualistis nggak mau tahu dengan nasib orang lain, nggak peduli dengan nasib siapapun, nasib sesama, saudara dan lain sebagainya. Kemudian pola hidup sederhana dan produktif juga sudah berubah kepada pola hidup mewah dan konsumtif. Struktur keluarga yang semula keluarga besar, extended family cenderung kepada keluarga inti, nuclear family. Jadi hari ini Bapak dan Ibu, anak-anak kita nggak begitu dekat lagi dengan ada keluarga ete, keluarga mama, keluarga tante, ya keluarga nenek, buyut dan segala macam. Mereka lebih hanya dekat pada satu keluarga inti saja, ayah, ibu, kemudian anak. Saya pernah mencoba uh, menikahkan seorang anak yatim piatu gitu. Saya kebetulan ada jodohnya yang ketemu, kemudian kita coba mempertemukan mereka cocok. Ketika saya membicarakan kepada si anak, dia punya saudara mama, saudara papanya. Ya, itu ada beberapa orang. Bagaimana kalau saya bicara dengan saudara mama dan papanya? Dia bilang, gak usah tante, sayang kita nggak begitu dekat kok sama keluarga papa, keluarga mama. Kenapa begitu? Iya, memang nggak begitu dekat. Kenapa? Kenapa ketika mama papanya hidup tadi itu tidak bisa mencoba membangun lagi silaturahmi yang kuat antar apa tadi anggota keluarga tadi, anak dan om, anak dan tante, anak dan etik dan lain sebagainya. Nah ini yang terjadi dalam kehidupan modern. Kemudian ambisi karir dan materi yang tidak terkendali sehingga tidak lagi menjalankan peran-peran substansial sebagai hamba Allah dan peran-peran kodrati. Nah, kemudian eksistensi keluarga yang mulai diragukan. Orang lebih memilih hidup bebas tanpa pernikahan. Nah, eksistensi lembaga keluarga itu gak lagi dianggap gitu penting. Saya beberapa kali diminta oleh orang tua untuk datang ke Jakarta, apa ya, kemudian ke rumahnya yang ada di Sumatera Barat juga untuk membantu memberikan pencerahan kepada anak. Anaknya tidak mau menikah. Ada anak yang sudah umur di atas 30, 35, sudah mapan, nggak mau menikah. Alasannya dia sholat, dia puasa, buat apa menikah? Karena menikah itu hanya menghambat karirnya. Menikah itu hanya akan menimbulkan masalah. Nah, ini yang terjadi hari ini. Bagaimana meluruskan persepsi itu bahwa pernikahan itu sebagai ladang amal saleh itu tidak dipahami dengan baik lagi oleh anak-anak sekarang. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita merasakan begitu susahnya di era globalisasi modernisasi ini meraih sebuah hidup yang sehat dan bahagia itu. Nah, lalu banyak yang salah kaprah juga ketika dia ingin hidup sehat dan bahagia. Dia atur pola makan sedemikian rupa. Ya, bagaimana bisa hidup sehat dan bahagia, dijauhi makanan ini, makanan itu dan segala macam. Tapi dia lupa bahwa sebenarnya sehat itu tidak saja disebabkan oleh faktor menjaga pola makan tadi. Ya. Itu hanya presentasinya sedikit. Jadi dalam satu penelitian seorang profesor dokter dari Jepang yang pernah saya baca, itu ternyata dari hasil penelitiannya, orang itu sakit hanya disebabkan 10% oleh pola makan yang salah. Tapi disebabkan itu 15% oleh faktor sosial, 25% oleh faktor psikologis, yang beratnya itu adalah 50% dari faktor spiritual mereka.
Jadi ketika spiritual itu yang lemah, maka untuk rentan kita untuk mendapatkan sakit. Nah, padahal tadi sudah menjaga segala macam pola makan dan lain sebagainya. Nah, ini satu fakta yang nggak bisa dibantah. Saya juga ada dokter spesialis penyakit dalam misalnya. Diopernya pasiennya ke saya, Bu, oh ini pasien saya ini udah berbulan-bulan berobat, ternyata nggak sembuh-sembuh ini katanya. Saya yakin ini masalahnya nggak ada pada fisik setelah saya lihat, nggak ada masalah, tapi masalahnya pada masalah psikisnya. Jadi saya serahkan lagu Bu Ul, tolong dibantu. Nah, itu yang terjadi tanpa disadari. Tapi orang hari ini betul-betul concern banget gimana menjaga makan, kebugaran tubuh dan sebagainya. Padahal tiga aspek lain tadi diabaikan. Nah, dalam Islam itu gak bisa kita pungkiri bahwa antara fisik dan rohani itu sesuatu, jasmani dan rohani sesuatu yang gak bisa dipisahkan. Dua hal yang tidak bisa dipisahkan, saling mempengaruhi satu sama lain. Tidak mungkin fisik bisa sehat ketika rohani terganggu. Tidak mungkin juga rohani bisa sehat ketika fisik terganggu. Apalagi pada usia-usia manula. Saya pernah menyelesaikan satu kasus ya, manula itu ketika manula ini sudah lebih 10 tahun tidak berteguran dengan anaknya, dia bermusuhan dengan anaknya. Itu ketika saya datang pertama, ini si manula ini, wah macam-macam lah keluhannya. Kepalanya diikat, kata kepalanya sakit terus, makannya tidak ada selera makan, dia susah tidur, banyak sekali keluhan-keluhannya. Dia sudah berobat ke dokter, nggak juga sembuh-sembuh, katanya begini juga penyakitnya. Nah, padahal si manula ini sebenarnya sumber penyakitnya itu ketika hubungannya dengan anaknya psikisnya terganggu, ya tidak bisa dia memaafkan anaknya gitu. Nah, jadi si anak udah berkali-kali datang minta maaf, dicuekin sama mamanya, diantar makanan dibuang. Ya, jadi ini membuat dia sebenarnya psikisnya terganggu. Nah, makanya dia menjadi demikian. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita melihat banyak sekali manusia modern itu yang terkena dengan namanya penyakit psikosomatik. Penyakit psikosomatik itu penyakit fisik disebabkan oleh tekanan psikologis. Ya, dia dapat berasal dari stresor atau sumber stres dari lingkungan sosial ya sehingga muncul kecemasan yang mempengaruhi fungsi tubuh. Nah, ini penyakit fisik ini disebabkan oleh faktor psikologis sehingga jiwanya gelisah. Nah, ini yang banyak hari ini terjadi. Jadi mungkin Bapak dan Ibu-ibu yang dokter bisa merasakan banyak pasien sebenarnya penyakitnya itu disebabkan oleh psikisnya yang tidak sehat. Tapi penggalian psikisnya ini yang mungkin harusnya hari ini untuk dunia modern sekarang dokter ini punya partner ini. Partnernya itu ada ulama, kemudian ada psikolog untuk menggali apa aspek psikologis yang membuat dia seperti ini. Karena dari beberapa hasil penelitian terbaru juga dikatakan penyakit-penyakit kardiovaskuler itu erat kaitannya juga dengan masalah-masalah psikis manusia. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita menjadi punya kesimpulan dari pembicaraan itu bahwa penting ternyata menjaga rohani kita agar tetap sehat. Karena itu Allah berfirman dalam surat Asy-Syams ayat 9 dan 10 ya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh berbahagia orang yang menyucikan jiwanya dan bergila orang yang mengotori jiwanya. Jadi sumbernya itu dari jiwa sebetulnya. Tadi kita bongkar teori Seligman itu kan bercerita tentang masalah inner beauty, kesucian jiwa. Nah, kesucian jiwa. Kesucian jiwa ini dalam konsep Islam itu menjadi penting. Mari kita lihat dalam satu hadis Rasulullah mengatakan bahwa di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Apabila daging itu baik, maka akan baik seluruh jasad. Tapi jika daging itu buruk, jika daging itu rusak, maka berakibat rusak pula seluruh jasad. Segumpal daging itu adalah hati. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi peranan hati, peranan kalbu itu sangat penting dalam perspektif Islam. Nah, seseorang yang memiliki jiwa yang bersih, jiwa yang tenang tadi ya. Jiwa yang bersih, yang tenang itu dia akan merasakan bahagia. Tapi seseorang yang mengotori jiwanya, mengotori hatinya, maka dia akan mengalami kegelisahan batin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita lihat bahwa sebenarnya apa yang menyebabkan manusia itu gelisah. Ini dalam konsep Islam yang sangat hakiki. Tapi kita kurang menyadari itu. Dalam satu hadis Rasulullah mengatakan bahwa
perbuatan dosa itu akan mendatangkan kegelisahan batin kepada manusia. Perbuatan baik itu akan mendatangkan kebaikan kepada manusia. Nah, mari kita lihat, betulkah itu bahwa perbuatan dosa itu akan membuat hati manusia itu tidak tenang, sementara perbuatan baik itu akan membuat hati manusia itu bisa merasakan kebahagiaan. Kita akan melihat dalam satu konsep Islam bahwa ketika manusia itu berdosa, dia biarkan dosa itu terus-menerus menggerogotinya, maka saat itu dia akan jauh dari ketenangan batin. Karena satu hadis Rasulullah yang menyebutkan bahwa ketika satu kali manusia berbuat dosa, satu bintik hitam akan menutupi kalbunya. Ketika dia melakukan dosa lagi, kata kata Rasulullah, bintik hitam itu akan terus menutupi kalbunya. Jika dosanya terus bertambah, maka bintik hitam terus akan menutupi kalbunya. Kemudian dengan kalbunya yang tertutup itu, dia akan tidak lagi mendapat hidayah Allah. Nggak tembus lagi hidayah Allah itu ke dalam kalbu yang tertutup tadi. Oleh bintik-bintik hitam akibat dosa yang dia lakukan. Maka jika itu dibiarkan terus-menerus, itu tidak akan membuat jiwa kita damai, jiwa kita tentram. Saya ingin ceritakan satu kisah, satu peristiwa, satu pasien, klien Ibu Zakia Derajat di dalam satu buku kesehatan mental beliau. Ada seorang pensiunan, ya, lalu pensiunan ini datang kepada Bu Zakia, mengatakan keluhannya adalah matanya nggak bisa melihat. Lalu dia selalu tidak nyaman tidur malam. Dia selalu gelisah, nggak bisa tenang hidupnya. Nah, dia berobat ke dokter mata, kata dokter mata nggak ada masalah dengan matanya. Nah, akhirnya oleh Bu Zakia dilakukan konseling lebih mendalam dengan beliau, terungkaplah bahwa dia punya dosa sebenarnya, dosa masa lalu yang banyak sekali. Dosa itu katanya ketika dia masih dinas, dia suka menzalimi orang lain. Ketika dia masih dinas, dia memang suka bohong pada pendapatannya, soal apa aktivitasnya, sampai soal dia berselingkuh, istrinya nggak tahu. Sementara istrinya adalah istri yang sangat solehah. Lalu oleh Bu Zakia mengatakan, oke Bapak, kalau begitu saya menyarankan Bapak untuk bertaubat. Coba Bapak lakukan taubatan nasuha. Kemudian Bapak minta maaf kepada istri Bapak. Nah, Bapak lakukan sholat sunat taubat, kemudian saya akan tuntun Bapak ketika dia mengatakan dia tidak begitu paham bacaan sholat, dia membaca bacaan sholat itu tapi nggak begitu paham. Maka Bu Zakia mencoba meningkatkan kualitas pemahamannya tentang ibadah, ya juga bacaan Al-Quran dan sebagainya. Dilakukan itu peningkatan itu. Itu proses itu berlangsung selama beberapa bulan lamanya. Tapi setelah dia benar-benar taubatan nasuha dan dia lakukan semua apa tadi yang dianjurkan oleh Ibu Zakia Derajat, nah tiba-tiba memang matanya bisa melihat lagi. Dan dia merasa jiwanya sangat tenang dengan dia bertaubat itu. Maka Bapak dan Ibu-ibu, kita yang sudah berumur 70 tahun ini alangkah baiknya kita termasuk orang-orang yang sering bertaubat. Karena kata Rasulullah di dalam satu hadis qudsi, orang yang umurnya memasuki 60 tahun, maka kata Rasulullah, jika memang ini indikator dia akan husnul khotimah, dicenderungkan hatinya bertaubat. Jadi cinta duniawinya nggak tinggi lagi. Hitung-hitungannya terhadap duniawi itu nggak tinggi lagi. Gitu. Dia sudah fokus untuk bertaubat. Nah, kalau 60 sampai 70 tahun itu dia memanfaatkan untuk bertaubat, tapi bukan sembarang taubat. Ada unsur-unsur taubat yang dia pernah penuhi. Satu, dia menyesal terhadap apa kelalaiannya masa lalu yang telah dilakukan, dosa masa lalu yang telah dilakukan. Kedua, dia benar-benar bertekad tidak mengulangi lagi. Yang ketiga, ada peningkatan amal soleh yang dilakukan, ya. Nah, tiga ini terlihat dalam dalam taubat yang dilakukan. Maka kata Rasulullah, pada usia 70 tahun diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ketika dia memasuki usia 80 tahun, diampuni dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Tapi indikator ini tentu terlihat dulu dari usia 60 tahun tadi. Sudahkah kita termasuk usia 60 tahun sampai ke 70 tahun itu, memasuki 70 tahun itu termasuk orang-orang yang bertaubat. Betul-betul ada perubahan sikap kita secara total gitu. Yang disebut dengan taubatan nasuha itu. Nah, kalau itu tidak termasuk,
Bagaimana mungkin umur 70 tahun kita akan mendapatkan pengampunan Allah pada masa lalu kita terhadap dosa-dosa masa lalu kita. Nah, kalau kita tidak mengejar lagi taubat yang dimaksud di dalam hadis tersebut ya, maka khusus untuk taubat ini kita diseru oleh Allah ini. Misalnya dalam surat tadi yang dibacakan oleh Ibu pada surat Al-Baqarah ayat 187. Jadi sudah perintah dari puasa itu ada surat Al-Baqarah 187, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Nah, ini seruan Allah untuk kita ini. Apabila hambaku bertanya kepadamu Muhammad, kata Allah, jawablah bahwa aku itu sangat dekat. Aku sangat-sangat dekat. Jadi Allah itu dekat kepada manusia, lebih dekat dari urat nadi. Maka Rasulullah, Allah mengatakan dalam ayat itu, maka mohon ampunlah kepadaku, kata Rasulullah. Ya, bertaubatlah kepadaku, mintalah kepadaku. Tapi ada syarat. Falyastajibuli, aku jawab doa-doanya. Wal yu'minu bi. Nah, penuhi suruhan Allah, kemudian beriman kepada Allah. Baru nanti keampunan kita itu terima, permintaan kita itu diterima gitu. Allah meminta kepada kita, Allah tawarkan kepada kita untuk minta ampun. Bahkan dalam satu hadis dikatakan, Allah itu membuka tangannya seluas-luasnya pada malam hari. Ketika dia pada saat itu menunggu hamba-hambanya melakukan dosa dan maksiat pada siang hari yang bertaubat kepadanya. Kemudian Allah buka pula tangannya seluas-luasnya pada malam hari. Untuk apa? Untuk menerima hamba-hambanya yang memohon ampun akibat dosa-dosa yang dilakukannya pada malam hari. Begitu hebatnya Allah. Tapi kenapa kita kok tidak memanfaatkan ya peluang taubat ini untuk membersihkan jiwa kita tadi, membuat jiwa kita menjadi damai. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, tadi dikatakan ada unsur-unsur taubat yang dipenuhi. Nah, kalau kita memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang penuh ampunan Allah. Kalau bulan itu bulan yang penuh ampunan Allah, tapi taubat kita hanya sebatas di bibir saja, maka jelas kita tidak akan dapat apa yang disebut oleh Rasul ansarama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nah, ini nggak bakalan kita dapatkan ini. Ya, jadi dengan iman dan penuh perhitungan. Nah, perhitungannya tadi bagaimana kita bertobat itu benar-benar dalam konteks taubat yang sesungguhnya. Dan itu kita laksanakan dengan iman. Nah, itu baru berujung kepada ampunan Allah kepada kita. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Yang kedua, nah bagaimana caranya ini kita memaknai ibadah Ramadan ini? Ya, bahwa ibadah Ramadan ini adalah sebenarnya ibadah yang meluruskan iman kita. Bagi iman kita yang selama ini belum lurus. Memperkokoh iman kita yang selama ini masih lemah. Nah, mari kita lihat. Selama bulan Ramadan, itu apa pendidikan Allah untuk kita? Yang pertama itu jelas pendidikan iman. Bagaimana Allah meminta kita semenjak dari kita menahan diri dari lapar dan haus sampai kepada kita berbuka puasa, itu benar-benar menahan diri tidak saja untuk makan dan minum, tapi bagaimana mengendalikan hati kita untuk tidak marah, ya. Bagaimana mengendalikan hati kita untuk tidak dengki, untuk tidak dendam, bagaimana mengendalikan pikiran kita, ya, mengendalikan perilaku kita. Nah, ini betul-betul meluruskan iman kita. Yang ingin kita kita yang diinginkan Allah kepada kita itu sebenarnya pada bulan Ramadan itu adalah kita selalu merasa berada dalam pengawasan Allah dalam 24 jam tersebut. Ada Allah yang selalu mengawasi kita. Maka termasuk tadi ketika hati sedang marah, kita sadari gitu. Allah melihat hati kita kok. Allah tahu apa isi hati kita. Ketika hati kita sedang dendam juga seperti itu. Ketika hati kita, pikiran kita sedang berprasangka buruk, kita sadar Allah tahu kok isi pikiran kita. Bukan isi hati saja, tapi isi pikiran Allah juga tahu. Maka ini yang dibangun, yang dididik oleh Allah pada saat Ramadan itu terhadap hambanya yang benar-benar mau menginginkan keampunan Allah. Nah, kemudian Allah mendidik kita untuk
tidak mencintai berlebihan ya kepada harta, kepada siapapun, kepada makhluk, melebihi cinta kita kepada Allah. Nah, ketika kita bulan puasa, kita punya segalanya, makan enak-enak ada, tapi kita tidak mau menyentuhnya. Kenapa? Kita lebih mencintai Allah. Karena puasa adalah perintah Allah, maka kita kedepankan cinta Allah. Ini juga sebuah pembelajaran meluruskan iman kita agar cinta kita terhadap sesama juga jangan dipupuk. Jadi pas kalau bulan puasa kita berhasil membangun ini, setelah Ramadan maka kita akan bisa mengimplementasikan itu. Kita nggak lagi merasa anak itu ya kita cintai berlebihan, melebihi cinta kepada Allah sehingga ketika anak itu tidak bersikap baik kepada kita, nah kita menjadi stres, kita menjadi mudah emosi, kita menjadi tidak stabil ya. Nah, jadi saya ada seorang ibu dari Surabaya melakukan konseling dengan saya. Pada saat itu dia menyampaikan, saya punya anak, satu dokter, satu jaksa. Dua anak saya ini Bu Ulfa pada saya besarkan dengan perlakuan yang sangat baik. Nah, saya bukan ibu yang keras, yang otoriter. Saya ibu yang selalu komunikasi. Saya asuh dia. Bahkan sampai sekarang cucu saya juga kalau dia kerja, cucu saya tinggal dengan saya. Tapi yang membuat saya sedih dan kecewa, kedua anak saya itu selalu saja menghujat saya sebagai ibu yang gak becus lah, sebagai ibu begini yang begitulah. Saya sedih, padahal saya membesarkannya dengan penuh pengorbanan. Pas saya itu karena cinta saya kepada anak, tapi ini balasan anak kepada saya. Nah, waktu itu saya sampaikan kepada si ibu yang harus ibu bangun ya. Ibu bangun di sini, jangan ada rasa memiliki. Anak adalah milik Allah. Ya, tidak ada yang hak milik di dunia ini. Hanya pinjaman Allah untuk kita. Ya, yang menggenggam hati anak ibu itu Allah. Ya, kalau anak ibu melakukan hal-hal ibu lakukan selama ini karena cinta, lalu ibu merasa tidak seimbang dengan pengorbanan ibu, ibu istighfar. Yang harus ibu lakukan adalah ibu kepada Allah tetap memohonkan ampun untuk anak ibu. Lalu kepada Allah ibu sampaikan, ya Allah, hamba sudah mengasuh membesarkan anak selama ini ya Allah dengan segala pengorbanan hamba. Semata-mata ikhlas karena Engkau ya Allah. Tolong ya Allah, catat semua pengorbanan hamba membesarkan anak ini sebagai amal soleh di sisimu ya Allah. Dan tolong ya Allah, hamba sudah memaafkan anak hamba, beri anak hamba hidayah ya Allah. Agar dia kembali ke jalan yang benar. Agar dia sadar dengan perannya sebagai anak. Itu yang harus kita lakukan gitu. Jadi nggak ngaruh itu. Penilaian anak seperti apa tentang kita nggak perlu membuat kita stres. Karena yang kita harapkan di sananya penilaian Allah. Tujuan kita tadi kan hanya mengharapkan ridha Allah. Sepanjang kita lakukan itu sudah sesuai dengan apa yang diarahkan Allah, maka kita harus mengembalikannya kepada Allah. Kalau enggak, saya bilang, kalau enggak ibu enggak akan Recording in begitu Allah progress. mencontohkan dalam kisah Nabi Nuh itu. 1.000 tahun dia berdakwah, tapi istri dan anaknya, satu anaknya tidak mau ikut dia. Nah, itu Allah memberikan pelajaran untuk kita semua gitu. Jadi ketika kita punya anak, setelah besar anak itu jadi anak durhaka, gak usah membuat kita stres. Nah, Allah yang menggenggam hatinya. Dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah, kamu tidak akan bisa memberi petunjuk orang yang kamu cintai sekalipun, kata Allah. Tapi aku bisa memberi petunjuk, aku bisa menyesatkan. Itu gawai aku, itu wenang aku. Nah, ini contohnya bulan puasa kita dididik oleh Allah untuk meluruskan iman kita, untuk memperkokoh iman kita tadi. Kemudian menyadari bahwa kita ini dalam bulan puasa begitu banyak berbuat dosa. Ya Allah, Bapak dan Ibu, jangan menganggap kita ini sempurna gitu ya. Nah, dalam doa-doa kita, kalau kita mengucapkan kalimat istighfar, itu jangan hanya di mulut. Mari coba kita pahami satu persatu kalimat istighfar yang kita ucapkan itu benar-benar menyentuh ya penyesalan yang dalam yang kita lakukan dalam diri kita. Misalnya kita istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah, tolong ya Allah, ampuni dosa-dosa hamba ya Allah. Ketika hamba sudah lalai dalam beribadah kepadamu ya Allah. Ampuni dosa-dosa hamba ya Allah, atas kelalaian hamba berzikir kepadamu ya Allah. Ampuni dosa-dosa hamba ya Allah, atas kelemahan iman hamba yang selalu maju mundur kepadamu ya Allah. Nah, itu istighfar yang berkaitan dengan habluminallah kita. Istighfar yang kedua,
Kita istighfar juga, astagfirullahaladzim, ya Allah. Ampuni dosa-dosa hamba ya Allah, atas ketidaksempurnaan hamba terhadap melaksanakan tugas-tugas hamba, peran hamba sebagai istri, sebagai suami ya Allah dalam rumah tangga. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ampuni ya Allah segala dosa dan kekurangan hamba ya Allah dalam menjalankan peran hamba sebagai ibu ya Allah, sebagai pendidik bagi anak-anak hamba. Hamba bukanlah makhluk yang sempurna ya Allah. Ya Allah, ampuni ya Allah, istighfar lagi. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni dosa-dosa hamba ya Allah. Atas segala kekurangan hamba menjalankan peran hamba sebagai khalifatullah ya Allah dalam masyarakat. Hamba belum bisa menjadi manusia yang sempurna ya Allah. Nah, kalau istighfar kita ucapkan dengan jiwa, dengan makna yang dalam seperti ini, maka istighfar itu akan merasakan sesuatu yang bisa membahagiakan kita, menenangkan batin kita setelah kita bertaubat. Tapi kalau cuman kalimat astagfirullahaladzim sekian puluh kali kita ucapkan dalam salat kita, tapi nggak ada maknanya gitu. Dari pengakuan apa yang kita ucapkan. Nah, begitu pula ketika kita sholat, kita membaca Al-Fatihah itu adalah satu dialog kita dengan Allah. Mulai dari kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Allah jawab, "Oh, hambaku memuji aku." Ar-Rahmanir-Rahim. Oh, hambaku memuji aku lagi. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan ya Allah. Nah, kita berhenti di situ. Kita ucapkan di dalam hati kita semua harapan-harapan yang ingin kita wujudkan kepada Allah dalam bahasa apa saja. Kalau dalam hati kita boleh mengucapkan apa saja. Tapi kalau yang di mulut kita harus mengucapkan dalam bahasa Arab. Nah, setelah itu sepuas-puasnya sampai nanti pada kalimat amin. Itu dijawab langsung oleh Allah. Bagi hambaku apa yang diinginkannya. Nah sekarang pas sampai usia 70 tahun, sudahkah kita sholat itu dengan membaca Al-Fatihah itu memang merasakan gitu. Ada dialog antara kita dengan Allah. Nah, atau memang Al-Fatihah itu hanya semacam ucapan lancar saja yang terus kita ucapkan mulai dari kalimat Alhamdulillahirrahmanirrahim sampai dengan amin. Tapi zuknya nggak dapat di situ. Begitu pula ketika kita rukuk. Rukuk itu panjatkanlah semua yang kita rasakan pada apa yang kita inginkan. Dalam bahasa apa saja. Setelah kita membaca doa rukuk. Nah, sujud apalagi. Nah, itu contohnya gitu. Nah, ini yang membuat kita istighfar tadi. Ada hal-hal yang perlu kita perbaiki dalam hidup kita. Begitu pula misalnya terhadap pasangan kita. Kadang oke kita tidak melakukan KDRT, tapi ada rasa dongkol di dalam. Nah, seorang istri dongkol kepada suami. Itu sudah merupakan kekurangan dalam menjalankan peran kodrati gitu ya. Seorang suami misalnya yang melukai hati istri, entah tadi dengan perkataan atau dengan ada beberapa hal yang mungkin dilakukan. Nah, itu itu sudah termasuk kepada kekurangan kita dalam menjalankan peran kita sebagai pasangan hidup. Nah, begitu pula terhadap anak. Anak yang kita lahirkan itu sudahkah anak itu sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran itu ada 4 model anak. Kita bisa nanti introspeksi anak kita masing-masing. Satu, anak sebagai perhiasan dunia. Nah, zinatal hayata dunia. Itu anak yang begini di dalam Al-Quran dijelaskan itu anak sebagai perhiasan ini anak yang hanya buat bangga orang tua gitu. Wah, anak kita udah sarjana semua, hidupnya sudah bagus-bagus. Tapi si anak tadi sholatnya aja tidak konsisten, apalagi meninggalkan sholat. Baca Quran saja dia jarang. Nah, saya sedih ketika saya mengajar di Fakultas Kedokteran itu emang sudah 23 tahun saya mengajar di Universitas Baitur Rahmah. Kadang satu tahun itu ada 200 mahasiswa ya. Nah, itu sering kadang-kadang setiap lokal itu pada pertemuan pertama saya selalu menyentuh mereka. Ketika ditanya, Anda semua ada berapa ini yang sudah konsisten melaksanakan sholat? Coba tunjuk tangan. Paling nunjuk agak 4 orang, 3 orang. Tapi nanti sudah sampai ke pertemuan yang ke-14. Padahal sampai pertemuan 14 itu di samping materi-materi inti perkuliahan, saya tetap sentuh dengan muasabah kepada mereka. Sampai dengan pertemuan ke-14 tanya lagi. Anda semua, coba Ibu tanya, nah, sudah berapa di antara Anda yang sampai detik ini sudah konsisten melaksanakan sholat? Enggak sampai Pak, 15 orang enggak sampai. Pada jumlah mereka per lokal itu ada 50 orang.
Sedih banget. Apalagi ketika ditanya, nah berapa di antara Anda yang Ya, yang rutin baca Qur'annya setiap habis maghrib itu setengah halaman kah, satu halaman kah? Nggak ada yang jawab. Saya katakan, betul ya. setiap kata yang Anda baca dalam Al-Quran itu, nah kalau membaca satu baris saja, ada 27 sampai 30 kata. Itu setiap kata itu kelipatannya 10. Kalau membaca satu halaman saja ada 13 baris, 13 kali 10. Itu berapa pahalanya? Dan pahala itu Ananda niatkan, alirkan kepada kedua orang tua Ananda. Betapa kontribusi Ananda kepada orang tua Ananda dengan apa yang Ananda lakukan. Tapi mereka tidak melakukan itu. Nah, kita cuma bangga anak kita hebat, anak kita ini segala macam, tapi hanya sebagai perhiasan dunia. Yang kedua, versi Al-Qur'an itu anak sebagai ujian. Kita punya anak, tapi anak itu bikin kita sakit jantung saja kelakuannya. Yang ketiga, anak sebagai musuh. Nah, ini sudah banyak sekarang ini terjadi. Anak usia SMP aja udah membunuh orang tua. Nah, ini anak sebagai musuh. Yang keempat, itulah dia anak yang soleh. Yang disebut dalam surat Furqan ayat 74. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Nah ini orang-orang yang beruntung ini. Dia berharap anak itu anak yang soleh, yang menyejukkan jiwa, menjadi aset, menjadi imam bagi orang bertakwa. Nah, jadi anak yang soleh itu menjadi aset bagi orang tua. Apabila mati anak Adam, semuanya habis. Harta mau kita tinggalkan, tidak ada lagi yang melekat pada kita. Kecuali hanya tiga hal. Doa dari anak yang soleh, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat. Nah ini dari anak ini kita dapat beberapa poin ini. Doa, kalau kita berhasil mendidik dia menjadi anak yang soleh, akan selalu mendoakan kita. Kemudian amal jariah tadi, kita mengajar dia, mendidik dia sholat. Kita mendidik dia menjadi orang berakhlak mulia. Sehingga ketika dia berkeluarga, dia bisa menjalankan perannya sebagai suami, sebagai istri yang terbaik, ibu yang terbaik, ayah yang terbaik untuk anak-anaknya. Dia dapat pahala. Pahala yang diberikan pula oleh Allah kepada kita. Karena kita yang mendidik dia, kita yang membentuk dia menjadi anak yang soleh. Kita memfasilitasi dia seperti itu. Nah, amal jariah itu akan mengalir terus kepada kita. Nah, tapi ya, kita jarang sekali memperhatikan hal seperti itu gitu. Kemudian aset bagi agama. Apakah anak kita itu anak yang sudah menjadi aset bagi agama, melanjutkan dakwah Islam gitu. Dengan pribadinya, dengan karakternya, dengan aktivitasnya, ini merasa bertanggung jawab untuk menghidup suburkan dakwah Islam ini. Kalau dia tinggal di suatu komunitas, dia rajin ke masjid, dia peduli tentang dengan dakwah Islam ini, kepentingan dakwah Islam, apakah sudah termasuk itu? Itu yang dimaksud dalam surat Al-Furqan tadi, yang menjadi imam bagi orang-orang bertakwa. Nah, apakah anak kita sudah seperti itu? Dan yang ketiga, anak yang soleh itu adalah anak yang memang menjadi orang yang bermanfaat. Khairun nas, anfa'uhum linnas. Apakah kita sudah berhasil? Nah, ini juga menjadi satu muhasabah kita yang membuat kita patut untuk mohon ampun kepada Allah atas kekurangan kita sebagai pendidik dalam keluarga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka di dalam hadis ayat disampaikan bahwa manusia yang soleh itu memang manusia yang tadi itu dia taat kepada Allah, dia memiliki kualitas ibadah yang baik, tapi juga dia memiliki kesalehan sosial. Salah satu bentuk kesalehan sosial itu adalah bagaimana wujud kita memperlakukan sesama manusia, terutama dulu di dalam keluarga. Nah, di dalam keluarga, kalaupun kita terkenal di luar dengan segala nama, tapi ketika di dalam keluarga kita bukanlah the best bagi seluruh anggota keluarga, berarti something wrong dengan kesalahan sosial kita. Nah, jadi puasa itu juga sesungguhnya membentuk kesalahan sosial. Kesalahan sosial dalam konteks kita dalam keluarga dan terhadap sesama. Bagaimana keinginan kita ketika kita merasakan dalam berpuasa itu begitu susahnya hidup orang miskin. Bayangkan kita yang sehari saja menahan dari pagi sampai waktu berbuka, menahan lapar dan haus, sementara di luar sana berhari-hari orang miskin itu tidak makan. Dia menahan lapar dan haus. Bagaimana kepedulian kita terhadap orang miskin itu? Nah, ini diwujudkan tidak saja dalam bulan puasa, tapi implementasinya bagaimana sudah puasa? Apakah itu sudah kita wujudkan? Gitu. Nah, bagaimana kerelaan kita ketika puasa itu juga membentuk kesalahan sosial? Bagaimana kerelaan kita memberi maaf orang yang sudah terlanjur menzalimi kita? Itu kesalahan sosial. Kalau sampai hari ini kita nggak bisa memaafkan orang yang menzalimi kita, berarti kita belum
memiliki kesalahan sosial. Nah, puasa membentuk sikap itu karena itu ujung puasa itu adalah halal bihalal. Ujung puasa adalah halal bihalal. Kita saling bermaafan satu sama lain. Maaf dalam konteks Islam itu ada pemberian maaf, ada permintaan maaf. Nah, bagi kita yang menyakiti perasaan orang lain, yaitu dua tugas kita dalam konsep Islam. Satu, kita memohon ampun kepada Allah. Yang kedua, kita memohon maaf kepada yang bersangkutan. Nah, bagi kita yang tersakiti, cuma satu tugas kita, fa'fu anhum, maafkanlah. Nah, kalau kita lihat di dalam surat Ali Imran, nah, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Uiddat lil muttaqin. Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharai wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anin nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dalam konteks ini ditambah lagi dengan surat Fabima rahmati minallahi lintalahum nasi dalam surat Ali Imran juga pada beberapa ayat berikutnya itu ada konsep maaf yang luar biasa di situ. Jadi konsep pemaaf yang terendah itu Bapak Ibu itu hanya mengucapkan, oke, saya maafkan kamu. Sebatas ucapan. Tapi ada yang lebih tinggi dari itu pahala yang diberi Allah adalah ketika kita memaafkan, kita benar-benar hapus kesalahan orang itu di hati kita. Kita dinding. Seolah tidak ada lagi apa-apa. Kesalahan pernah dia lakukan. Konsep yang lebih tinggi lagi dalam Islam itu wal kadhiminal ghaidha wal afina aninas. Nah, kemudian di fabima rahmatin minallahi lintalahum itu konsep ketiga itu adalah kita berbuat lebih baik kepada yang bersangkutan. Sudah dia menzalimi kita beri maaf, ya. Kemudian kita hapus kesalahannya, kita berbuat lagi yang terbaik untuk dia. Nah, ini konsep yang paling tinggi dalam Islam. Tapi apakah kita sudah mampu demikian? Nah, padahal ketika kita mampu memberi maaf, salah satu cara yang kita tempuh untuk mendapatkan kebahagiaan dan kesehatan mental kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita lihat betapa dahsyatnya puasa dalam konteks tadi mengendalikan sifat-sifat tercela yang ada pada diri kita. Termasuk konsep tadi bagaimana kita mampu memberi maaf, bagaimana kita tidak pendendam. Nah, saya juga melihat satu hasil penelitian terbaru bahwa ternyata ada beberapa penyakit rohani manusia yang berdampak kepada fisik manusia. Di antaranya adalah marah, dendam, ketakutan, gundah, kebingungan, mudah berpikir negatif, mudah emosi, mudah tersinggung. Ini semua berbahaya untuk fisik kita. Apalagi kita yang sudah tua Bapak dan Ibu, umur 70 tahun. Nah, ini jangan dipelihara ini. Harus kita buang jauh-jauh. Apa dampaknya? Ini salah satu penelitian terbaru. Marah selama 5 menit saja akan menyebabkan sistem tubuh kita mengalami depresi selama 6 jam. Itu hasil penelitian terbaru. Kemudian dendam dan menyimpan kepahitan akan membuat imun tubuh kita menjadi mati. Nah, kemudian gundah, ya, gundah atau stres tadi akan membuat kita rentan terhadap gangguan tulang belakang bagian bawah. Nah, kemudian ketakutan yang berlebihan itu rentan terhadap penyakit ginjal. Ya, kemudian mudah berpikir negatif membuat kita rentan terhadap penyakit dispepsia. Nah, ini berupa hasil penelitian terbaru. Mudah emosi atau pemarah menyebabkan kita rentan terhadap penyakit hepatitis. Nah, mudah tersinggung menyebabkan kita mudah terkena penyakit insomnia, kesulitan untuk tidur. Biasanya kita tua-tua ini, Bapak Ibu kan mudah tersinggung nih, sedikit saja, wah langsung kita emosi. Karena kan kita selalu berdalih, saya ini udah tua, mudah tersinggung. Padahal yang harusnya kan lebih arif ya, itu yang terjadi dalam hidup kita. Akibat dari imun tubuh menjadi mati ini yang kemudian menyebabkan orang bisa terkena stres, hipertensi, kolesterol, serangan jantung, mah, rematik, artritis, dan stroke. Nah, ini diantara beberapa dampaknya. Puasa mengontrol ini semua gitu. Puasa mengontrol agar kita tidak marah, puasa mengontrol agar kita tidak berpikir buruk, puasa mengontrol agar kita tidak pendendam. Nah, ini yang dilatih selama puasa. Bayangkan itu dampaknya terhadap fisik manusia jika puasa itu benar-benar dijalankan dengan iman dan penuh perhitungan. Nah, Bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita bisa menyimpulkan di sini
bahwa puasa ini benar-benar menyehatkan fisik, bisa menyehatkan psikis kita, bahkan bisa menyehatkan fisik kita. Tapi yang disayangkan yang terjadi hari ini, betapa banyak orang yang berpuasa kata Rasulullah, namun dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasa yang tersebut, kecuali hanya rasa lapar dan dahaga saja. Karena puasa yang dilaksanakan itu bukan puasa dengan iman dan penuh perhitungan seperti yang tadi kita paparkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan apa yang tadi kita perbincangkan, kita akan menjadi manusia yang bisa melaksanakan puasa yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Hari ini puasa benar-benar kita persiapkan sebagai puasa yang bisa tadi menata hati kita, membersihkan hati kita, puasa yang bisa kita manfaatkan untuk memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kita, puasa yang bisa membangun kesalahan sosial kita, terutama ketika hari ini ajang silaturahmi. Nah, itu luar biasa penting sebelum kita memasuki bulan puasa. Karena kalau kita masih bermusuhan dengan siapapun atau seseorang atau berapa orang pun, itu akan membuat amal ibadah puasa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu salah satunya. Karena itu mari, jika memang ada hari ini yang tersakiti, mari kita saling bermaafan. Kalau hari ini ada yang menyakiti, mari kita berusaha untuk memberi maaf, ya, memberi maaf. Kenapa? Karena ketika kita membiarkan diri kita menyakiti perasaan orang lain, maka di dalam satu hadis dikatakan oleh Rasulullah, kita akan menjadi manusia yang bangkrut. Kita akan menjadi manusia yang bangkrut. Kenapa? Karena di akhirat kelak Rasulullah menyebutkan kepada para sahabat, ada tipe manusia yang bangkrut. Manusia yang bangkrut itu adalah ketika menghadap Allah, dia orangnya rajin sholat, rajin puasa, rajin dia bersedekah. Tapi ketika menghadap Allah kok pahala amalannya tidak ada gitu. Kemana perginya? Lalu kata Rasulullah, orang ini ketika dalam perhitungan Allah pahalanya terkumpul. Tapi ternyata ada si A yang dizaliminya. Ada si B yang dikhianatinya. Ada si C yang dilukai hatinya. Dan lain sebagainya. Oleh Allah itu dipindahkan pahala amalnya itu kepada yang bersangkutan. Sehingga nggak ada lagi pahalanya. Nah, inilah orang-orang yang bangkrut. Nah, bagi kita yang terzalimi juga seperti itu. Tugas kita memaafkan. Kalau yang terzali, kalau orang yang menzalimi kita itu tidak bertaubat kepada Allah dan tidak memohon ampun kepada Allah, nah Allah dia dengan Allah tetap punya perhitungan. Karena tugas dia sebagai orang menyakiti belum dilaksanakan kepada Allah. Maka pahalanya akan terus mengalir kepada kita. Jadi nggak rugi kalau kita dizalimi itu untuk memberi maaf. Tidak rugi juga untuk kita ikhlas dan sabar. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya ingin menutup perbincangan kita ini dengan sebuah pantun, sebuah puisi lah ya, puisi yang sangat bagus gitu. Ketika aku masih muda dan bebas berkhayal, aku bermimpi ingin mengubah dunia. Seiring bertambahnya usia dan kearifanku, kudapati bahwa dunia tak kunjung juga berubah. Maka cita-citaku aku persempit. Aku lalu putuskan untuk merubah negeriku. Namun hasrat itu nampak tiada hasil. Ketika usiaku semakin senja, dengan semangatku yang masih tersisa, kuputuskan untuk mengubah keluargaku. Tapi celakanya, mereka pun tidak mau diubah. Dan kini sementara aku terbaring saat ajal menjelang, tiba-tiba aku sadari, andaikan sejak dulu yang pertama-tama aku ubah adalah diriku, maka dengan menjadikan diriku sebagai panutan, mungkin aku bisa mengubah keluargaku. Lalu berkat inspirasi dan dorongan mereka, bisa jadi aku mampu memperbaiki diriku. Dan kemudian siapa tahu, aku bahkan bisa mengubah dunia. Bapak Ibu, di sisa usia yang masih tersisa ini, kita masih punya kesempatan untuk menjadi teladan bagi keluarga kita semua. Mari kita menjadi teladan yang akan mengantarkan kita menjadi husnul khatimah dan menjadi contoh yang akan bisa diwarisi oleh keluarga kita kelak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, husnul khatimah itu adalah cita-cita seorang muslim dan muslimah. Tapi di dalam kajian psikologi agama, ada 4 model manula dalam menyikapi kematian itu. Nah, yang pertama, ada manula yang dia menolak kematian. Kenapa? Karena obsesinya tentang dunia ini masih panjang. Nah, ini membuat hidup manula ini tidak tenang, gelisah terus. Saya pernah eh, diminta mengkonseling seorang ibu yang adalah orang tuanya dan ibu mertuanya yang ada di rumah tersebut. Anak ini mengatakan kepada saya,
Bu Ulfa, gimana itu? Mertua saya itu saya lihat tenang sekali hidupnya di usia senja itu. Kerjanya bangun untuk sholat tahajud, kemudian habis tahajud dia udah ngaji, saya dengar. Habis itu langsung subuh, habis subuh baca Quran lagi. Kemudian dia cabut-cabut rumput di halaman sebentar, sholat duha, dia ngaji lagi, kemudian makan, dia tidur sesaat. Itu pensiunnya dikasih ke saya. Dia bilang dia tidak mikirkan apa-apa lagi gitu ya. Nah, eh, itu hidupnya benar-benar tenang saya lihat. Tapi ibu saya ini cerewet sekali katanya. Saya lihat masih sholatnya juga nggak kusuk, yang ngajinya juga masih jarang, padahal sama-sama tua katanya. Nah, itu masih ngurusin ini dan itu. Nah, lalu ketika saya dalami, ternyata orientasi Manula yang tadi ibunya tadi, dia belum ingin mati. Dia masih ingin begini, dia mau tokonya jadi begini, dia mau begini, jadi mau banyak sekali obsesi. Nah, ibu yang satu lagi tidak. Anak saya sudah selesai semua, Bolfa. Saya tidak lagi berpikir tentang harta, tidak lagi berpikir dunia. Saya mensyukuri apa yang sudah ada hari ini sampai detik ini saya masih bisa. Setiap hari saya syukuri, ditambah oleh Allah umur saya, dan itu saya isi dengan hal-hal yang bernilai ibadah dan amal soleh. Nah, itu model dua manula. Nah, yang kedua manula itu dia marah terhadap kematian. Nah, ini salah satu contoh. Saya pernah ketemu dengan waktu saya ceramah di RSUP, jadi direktur SUP itu cerita kepada saya pengalaman dia menjadi dokter katanya di UGD itu pernah ada pasien saya Bu Ulfa katanya. Pasien yang pertama itu masuk, ketika masuk itu jam setengah dua malam, itu bau alkohol, waduh luar biasa. Dia benar-benar teriak-teriak pokoknya carut marut ya Allah, apa gitu sampai ya dalam keadaan sakarat itu ketika dibisikkan kalimat la ilaha illallah itu dia menolak, dia marah sekali gitu. Keluarganya sudah mencoba semua, dia ngomong kamu gak bisa gitu. Sampai meninggal dalam keadaan ya saya melihat pada saat dia meninggal itu wajahnya hitam pekat, matanya terbelalak, sangat menakutkan. Nah, tapi ada satu pasien saya katanya, anak muda yang tertembak peluru nyasar. Itu udah jelas dalam kondisi seperti itu berdarah-darah, itu perlu tuh angka sakitnya menembus katanya ininya, tapi dia tidak meringis kesakitan. Wajahnya tenang katanya. Lalu ketika dia mau dioperasi untuk mengambil peluru tersebut, dia bilang kepada saya, jangan dilakukan dokter, tidak perlu lagi itu dilakukan. Karena ajal saya sudah dekat. Saya cuma minta satu hal, tolong panggil kedua orang tua saya ingin bertemu. Akhirnya dipanggil oleh dokter ini kedua orang tuanya, lalu dia minta maaf kedua orang tuanya, dia lipat tangannya kedua-duanya, kemudian membaca la ilaha illallah, dia menghadap Allah dengan tenang. Dan wajahnya sangat-sangat berseri gitu. Saya betul-betul mengagumkan dua contoh model ini. Nah, betul dalam kajian psikologi agama itu, model yang kedua itu dia menolak kematian gitu. Dia marah, marah terhadap kematian. Yang ketiga, dia menunda kematian. Ya Allah, jangan mati dulu hamba ya Allah. Nah, ini saya yang ingin melihat cicit hamba menikah dulu. Hamba ingin begini dulu. Nah, yang keempat itu kata Rasulullah, itulah dia orang yang menerima kematian, siap menghadapi kematian. Nah, inilah salah satu indikator orang-orang yang akan menjadi husnul khatimah. Bapak Ibu, mudah-mudahan kita semua bisa mempersiapkan diri kita menjadi husnul khatimah dengan melaksanakan ibadah puasa pada tahun ini dengan betul-betul dengan penuh iman dan penuh perhitungan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu yang bisa saya lakukan sharing ya. Saya mohon maaf sekali keterbatasan ilmu saya. Saya katakan tadi saya hanyalah seorang ibu rumah tangga, hamba Allah yang dhaif ya. Dan di hadapan saya Bapak dan Ibu saya yakin punya ilmu yang sangat dalam gitu. Mungkin tadi Ibu yang baca Quran, kata Bu Ida sering ketemu saya di kajian Keluarga Sakinah di Pondok Indah Jakarta ya Bu. Karena memang saya 3 tahun lamanya menjadi narasumber tetap kajian Keluarga Sakinah di Pondok Indah Jakarta. Dan itu kan memang peserta kita dari berbagai negara juga gitu. Mungkin Ibu salah satunya tadi kata Bu Ida, Tante Ida, termasuk sudah melihat saya di kajian Keluarga Sakinah tersebut ya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu silaturahmi kita tidak hanya hari ini akan berlangsung baik untuk ke depannya dan Bapak dan Ibu saya doakan semuanya menjadi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi. wabarakatuh. Kurang kesyuran Ustazah. Alhamdulillah. Bu Mulyani. Suaranya Tante masih Mikrofonnya Bu. Udah. ya
Suara saya kedengaran sekarang. Ya, terima Kedengaran kasih. Bapak, kedengaran. Iya. Terima kasih Bu Ulfatni ya. Jadi tadi Bu Mulyati itu yang membacakan Ustazah Iya, Bu Mulyati. Mulyati ya Bu. Iya, Alhamdulillah Jadi senang. semoga Bu. saja ya dalam sisa hidup ini kita bisa dan berusaha memperbaiki diri ya. Kalau Ya, kita memperbaiki diri tentu juga akan bisa memperbaiki keluarga dan untuk menerima termasuk manula yang menerima kematian mempersiapkan untuk menuju husnul khotimah. Amin. amin, amin. Sekali lagi terima kasih Bu Ulfatni. Dan Ya, selanjutnya kita akan tentu saja akan ada beberapa hal yang perlu kita pertanyakan atau diskusikan. Tadi memang dari awal Bu Ulfa ada mengatakan kita bukan ceramah tapi diskusi nanti setelah ya, ini ya. diskusi. Untuk, untuk diskusi ini kita akan minta tentu saja ketua kita Dr. Sukri Delam karena beliau paling pakar untuk apa nama moderator diskusi ini. Silakan Dr. Sukri. Ya, terima kasih Ibu Bendara. Eh, Terima kasih kepada seluruh sahabat yang masih setia hadir di akhir pembicaraan dari Ustazah Dr. Ufak Nia Mirsa. Saya bisa komentari Ustazah Ufak Nia Mirsa. Ini kami seperti disuguhi suatu disertasi, sidang ilmiah sangat artinya sangat merangkap bisa dialihkan kepada narasi-narasi keislaman yang pada saat ini bisa saya simpulkan adanya pergeseran nilai dari tantangan yang berat umat muslim untuk mencapai the meaningful of life. Iya, Dengan bahasa yang lugas, Ibu Ustazah memaparkan kepada kami. Seperti disertasi sidang ilmiah, Prof Edi yakin sekali saya pernah sering seperti ini. Kalau saya sudah terlalu gaek dengan persoalan ini, tidak pernah tahu saya lagi. Tapi saya terkagum-kagum malam ini, pengajian seperti ini bisa diramu sedemikian rupa, kita bisa mengambil suatu makna-makna langkah konkret apa skala prioritas yang kita harus cari, yang harus kita dapatkan dalam mengambil hikmah Ramadan 1439 Hijriah ini. Untuk itu saya harapkan seperti Prof. Edi, Ustazah Mulyati, ada saya lihat sahabat saya Zulkarnain itu sangat banyak membaca itu. Ada saya lihat lagi sahabat SMA saya, Dr. Iswan Muhtar, internis di Sukabumi. Itu satu SMA dengan saya di Padang Panjang. Hidayat Sah, seluruhnya yang ahli-ahli bisa berdiskusi sehingga kita pada malam hari ini dapat satu kesimpulan. Ada suatu skala prioritas, ada satu langkah konkret bagaimana kita mencapai the meaningful of life. Saya minta supaya sahabat-sahabat saya yang lain bisa memberi pertanyaan, langsung saja kita atur nanti volumenya, iramanya. Saya akan coba memandu sampai kemana perjalanan diskusi kita pada malam ini. Silakan Prof. Edi, kalau ada Prof. Edi mau tanya. Iya, mungkin saya boleh mohon izin ya, saya ikut bicara ya. Ya, kan Bapak. Eh, Mulu dan Ibu Bendara, eh, tadi saya ikut Zoom ini dari jam 7, karena saya pikir mulainya jam 7. Oh, Tapi setelah sekarang masih online ini, saya tidak menyesal sama sekali karena sungguh Alhamdulillah. sungguh sejuk sekali apa yang disampaikan oleh Ustazah kita Ibu Ulfa. Ibu, saya terkesan dengan sangat dalam tentang isi atau pesan-pesan Ibu di dalam ceramah atau diskusi ini. Karena hal-hal seperti ini
masih saya butuhkan di saat usia saya udah kepala 7 ini. Iya. Saya setiap minggu masih bertugas untuk menjadi mediator non-hakim di pengadilan agama. Iya. Orang-orang yang mau, orang yang bercakap, yang mau cara itu, tugas saya adalah bagaimana supaya tidak jadi bacarai. Udah saya nyanyikan lagu Bab Pisah, tapi enggak bacarai, tapi enggak tembus juga. Bukannya bacarai gitu. Tapi Ibu dengan menyampaikan dengan bahasa yang sangat sejuk itu, lagunya Tiara Mon membuat saya makin mendalam. Bagus sekali. Saya senang. Dan saya itu rutin sholatnya di Masjid Pondok Indah, Ibu. Iya. Andai itu ada di sana, kalau bisa Ibu Bendahara tahu, saya bisa ikut hadir karena ilmu yang Ibu berikan itu tidak saya dapat di fakultas. Walaupun karena saya kuliahnya hukum. Iya. Walaupun di mata kuliah ada hukum Islam, tetapi itu hanya sedikit sekali. Oleh sebab itu, yang Ibu sampaikan tadi menyejukkan. Dan saya jadi tahu lebih banyak. Mudah-mudahan saya menjadi hakim yang lebih didengar oleh para pihak yang bercakap itu. Karena apa? Karena yang sudah datang ke pengadilan agama itu biasanya sudah mentok kemana-mana. Jadi dia tinggal minta keputusan saya untuk ya cerai, gitu. Walaupun dalam pengalaman selama ini banyak yang akhirnya tidak jadi cerai gitu. Tapi itu perlu usaha keras untuk supaya mereka itu bisa berubah pikiran. Dan hari ini saya mendapat ilmu yang luar biasa dari Ibu Ulfa dan saya menyampaikan terima kasih sekali. Andai saya ini, kalau kata teman saya yang dulu tadi, Ibu menyampaikan disertasi, Ibu lulus dengan nilai sangat, eh, bukan sangat memuaskan, Ibu nilai dengan cum Waduh. laude. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cum Alhamdulillah. laude. Ya, jadi Ibu Bendahara, kalau kapan-kapan beliau Zoom lagi, mohon dikabari ya, saya tidak merasa rugi kalau saya mendengarkan ceramahnya Ibu Ustazah ini. Salam kenal Bu, saya Edi, saya orang Jawa, Iya, tapi Pak. saya besar di Padang Iya, dan Bapak. saya orang Semando. Iya. Jadi saya hati saya itu ya sudah seperti orang Padang. Iya, Kalau Bapak. keluarga saya, keluarga istri saya itu malah saya dapat julukan saya lebih Padang daripada mereka gitu. Iya, Itu Bapak. bercandanya begitu. Saya Heeh. sekolah di SMP Frater Padang, lulus dari SMP Don Bosco Padang. Saya pernah kuliah sebentar di UNAN, Iya. tapi sayang saya nggak selesai jadi dokter. Jadi waktu saya kuliah di UNAN, jadi makanya ini teman-teman ini masih nganggap saya satu alumni walaupun saya tidak selesai gitu. Iya. Tapi jadi Tapi profesor. saya syukuri, saya syukuri apapun yang menjadi Iya. takdir saya. Ibu, sekali lagi saya pribadi menyampaikan terima kasih yang luar biasa kepada Ibu ya pencerahan malam ini. Moga-moga kita bisa bersilaturahmi lagi. Terima kasih, Bu. Iya. Ya, terima kasih Prof. Edi. Jadi Ustazah eh, Bu Fatmi, Prof. Edi ini sama-sama masuk dengan kami di Oh, FK tahun 1970. iya. Sama-sama naik kelas 1971. Oh. Sama-sama naik kelas. Hmm. Tapi dia kurang berbakat kelihatannya. Dia lebih berbakat di bidang hukum. Maka 71 itu dia masuk ke Fakultas Hukum UI. Iya. Ibu bisa bayangkan, saya cerita dikit, saat 2 tahun bergaul dengan Prof. Edi ini, saya dari kampung betul, Padang Panjang, Gunung namanya. Iya. Barangkali saya bertegur sapa dengan Prof. Edi ini 2 kali 3 kali. Soalnya dia sekolah udah pakai hardtop saat itu. Saya pakai sepeda batang. Sepeda batang yang buat di kampung. Jadi, Mm-mm. tapi oleh karena silaturahmi, chemistry-nya dekat, sesudah berpisah sekian tahun, kami bentuklah
suatu semacam paguyuban seperti ini, perkumpulan akrab seperti ini. Ya. Maka kami bisa akrab. Jadi memang ADART dari alumni Fakultas Kedokteran, kalau pernah 1 semester 6 bulan merasa berada di Fakultas Kedokteran, maka dia itu sah Menjadi alumni. jadi alumni. Jadi Dr. Prof Edi, saya sampaikan kepada kawan-kawan yang lain, kalau pernah 6 bulan ada di Fakultas Kedokteran, ADRT menyatakan bahwa dia sah alumni. Jadi Ya. Prof Edi masih kami anggap sahabat. Mudah-mudahan Prof Edi juga menganggap kami seluruhnya sebagai sahabat seperti itu. Betul, Ya. Ya, pasti, kita pasti. sama di DB dengan ini, Iya. ini anak orang Talu ini. Iya, Pak Ketua, bisa saya komentar sedikit? Ya, ya. Iya. Jadi Pak Prof Edi, saya juga konsultan keluarga udah 25 tahun ya. Jadi kasus-kasus rumah tangga yang saya bantu Bu Tante Ida tahu itu dari berbagai strata sosial. Dan ketika saya melaksanakan peran saya sebagai konsultan keluarga, itu terasa betul Prof, kita tidak bisa melakukan memberikan bantuan kepada klien kita kalau hanya menggunakan teori-teori konseling sekuler ya. Nah, tapi saya lebih menggunakan kepada konseling Islami. Karena bagaimanapun semua persoalan-persoalan klien itu sangat erat kaitannya dengan persoalan iman, ya, persoalan ibadah, persoalan akhlak gitu. Yang itu memang menjadi solusi dari permasalahan yang ada. Hanya saja seperti kata Prof tadi, kalau kasusnya bagi saya sudah tidak mungkin untuk diselamatkan, itulah pada akhirnya ke pengadilan gitu ya. Tapi sebelum pengadilan itu yang banyak itu terjadi ya, saya bantu yang konflik dengan pasangan bisa bersatu, kemudian konflik anak dan orang tua juga seperti itu. Ada beberapa juga konflik beradik kakak atau konflik anak dan apa ya orang tua yang kemudian runcing, yang anaknya sampai lari gitu. Itu semua kita bantu menyelesaikan itu. Jadi saya merasa memang Prof, ketika kita mencoba memberikan bantuan kepada orang-orang yang mengalami konflik, itu kalau komitmen spiritualnya rendah, sulit untuk kita bantu menyelesaikan, Prof. Tapi ketika komitmen spiritualnya bagus, nah itu akan mudah kita untuk membantu mereka menyikapi konflik itu dengan baik. Sangat menentukan. Nah, itu catatan saya, Prof ya. Ya, silakan Pak Ya, Ketua. terima Jadi kasih. Ustazah Ufami, diskusi apa semacam pencerahan dari Prof Edi dan Ustazah Ufami itu hanya merupakan, saya anggap itu bukan suatu pertanyaan, hanya pengalaman mediasi dalam Ya, ya, bantuan hukum dalam bentuk forum mediasi. ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustaz Ufami dengan Prof Edi itu merupakan suatu diskusi yang kita gunakan untuk hal-hal pada mediasi berikutnya. Tidak dalam bentuk pertanyaan. Ya. Pengalaman. Barangkali ada pertanyaan dari sahabat saya Hidayat Sah, anak Raja Kota Nopan dari Batu Sangkar, dari Anmar Anwar Datuk Tanpa Hulu, dari sahabat saya lihat tadi ada Dr. Rizwan Muhtar, sama SMA saya di Padang Panjang. Kalau belum ada boleh Pak Ketua. Ya, silakan. Ya. Silakan Dr. Anwar Anwar SPAN Konsultan Datuk Tan Pangulu Pangulu Pagaruyang ya. Panadata Pagaruyang. Silakan. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih kepada Ustazah Fathia Amirsah. Kita Saya merasa mendapat pencerahan yang sangat-sangat luar biasa malam ini. Dan menurut saya, bagaimana terjadinya pergeseran nilai-nilai sekarang ke arah modernisasi, adanya sekuler, adanya nuklir family yang seperti disebut tadi. Dan saya hanya berpikir bagaimana kita, dan saya berdoa, bagaimana kita bisa mengamalkan yang diberikan ceramah oleh Ustazah ini. Itu yang kepikir mas saya. Sebab gak kebayang anak-anak kita, kalau kita mungkin masih sudah umur segini, tapi anak-anak dan cucu kita nanti bagaimana ke depannya dengan pergeseran nilai yang terjadi sekarang ini. Jadi saya bukan memberikan pertanyaan, cuman ya saya membuatkan diri saya bagaimana saya kalau bisa bulan Ramadan ini berbeda dengan bulan Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Mungkin itu aja yang bisa saya komentari. Terima kasih. Ya, terima kasih
sahabat Atmar Anwar. Mungkin ada pertanyaan lain. Saya lihat ada sahabat saya Zulkarnain Razi. Dia Ini Bu, banyak membaca nih Ustadzah. ya. Sahabat saya ini. Kalau Bu dia Mulyati, Bu Mulyati tadi angkat tangan Ustazah kayaknya. Mulyati, Ya. barangkali Ustazah Mulyati bisa eh, melakukan suatu diskusi yang harus kami dengar. Pemaparannya apa yang harus kita tangkap dari hasil hasil pencerahan yang diberikan oleh Ustazah Zuadmi. Silakan Ustazah Mulyati. Terima kasih Pak Ketua. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam. Kata atau ucapan pertama dari Yambo kepada Ustazah adalah Masya Allah. Tiada satu pun yang tiada satu pun yang kita dengar malam hari ini atau kita lalui tak ada atas kehendak Allah. Allah memang Ar-Rahman Ar-Rahim, sangat mengasih penyayang kepada kita. Kita dipertemukan dalam wadah seperti ini. Siapapun di antara kita, sebagaimana tadi kita sama-sama mendengar betapa merendahnya beliau di hadapan kita, apalagi di hadapan saya, yang tiada siapapun. Tapi itu pun dalam Islam bukanlah suatu konteks yang harus kita pertentangkan. Karena Islam tidak mengenal itu. Dengan itu saya memberanikan diri berbicara di hadapan Ustazah. Bentuknya mungkin bukan pertanyaan ataupun bukan diskusi. Ketua kami itu kadang-kadang agak halabian Ustazah. Jadi atalam buang bodinya. Alhamdulillah. Terima kasih. Bergaras kita. Ustazah, Ya, Ibu. menyangkut kepada tadi kebetulan rekan Nambo Dr. Atmar Anwar bertanya kenapa terjadi pergeseran nilai sedemikian rupa, terutama pada generasi muda. Dan muda itu pun kini kita pertanyakan juga umurnya tidak lagi muda sekali yang bergeser, malah lah setengah tua pun mungkinlah mulai. Jadilah lama sebenarnya pergeseran itu terjadinya. Jadi ya tidak ada kebetulan dah. Qadarullah kemarin malam Mambo mengikuti kelas dari Malaysia, kelas tadabur dengan Ustaz Asy'ari dalam rangka Ramadan ini juga. Tapi beliau masuk, bukan Ustaz Asy'ari, Ustaz Umar nama beliau. Beliau masuk dari pendidikan yang berbasiskan Al-Quran. Basic Al-Quran itu yang sangat kenal, semua kita paham, surat Luqman. Yang kita paham betapa yang namanya Luqman ini beliau bukan Nabi, bukan Rasul, tapi nama beliau termasuk dalam kitab suci yang mulia. Baik ada nama lain, itu semua bergelar Rasul, Nabi. Itu berarti beliau adalah seorang diistimewakan. Nah, apa yang menjadi perhatian yang saya ikuti dan saya sangat menyetujui dan menyadari di mana letak kesalahan kita setelah mendengar ini. Bahwa di surat Luqman ayat 13 itu, Luqman memulai nasihat kepada anaknya dengan ucapan yang sangat indah, yaitu ya bunayya. Kalau bahasa awaknya, wahai anakku sayang, wahai anak yang papa cintai, wahai anak yang mama sayang, yang mama rindu siang dan malam. Setelah itu baru beliau masuk kepada konten apa yang akan dibicarakan, masalah apa nanti dan sedang terjadi. Karena beberapa ulama membuat perkiraan surat Luqman ini, asbabun nuzulnya itu kemungkinan anaknya Luqman ini sudah melakukan suatu perbuatan syirik. Ada beberapa pendapat ulama. Nah, jadi karena itu Luqman memulai kontennya itu ya dengan la tusyrik billah. Jangan mempersekutukan Allah. Tapi beliau tidak masuk langsung kepada konten, apalagi dengan masuk dengan emosi, dengan marah. Di sini perbedaannya dengan kita.
menurut saya ya Ustazah, dan saya setuju karena banyak itu terjadi dalam masyarakat dan mungkin kita sendiri baru saja bersua dengan anak yang melakukan kesalahan yang fatal ataupun tidak fatal pun, yang didahulukan marah kita. Kita tidak ingat lagi untuk menyebut, wahai anakku, kemarilah sebentar nak, marilah sebentar. Mama pacik kepala tu, belajar kepatang mama teragak bana. Bukan itu yang kita bantu. Ya bunayanya itu tidak kita gunakan. Kata-kata yang penuh cinta, yang penuh kasih sayang, yang akhirnya menghubungkan dia kepada Allah. Jadi kemarin itu Ambo mendengarkan itu tersadar. Oh, di sekolah salah waktu. Kita emosi, kita mulai bla 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 bla. Maaf aku begitu, aku itu dikerajukan, mangap suku itu. Kan malu awak dinyo. Kan begitu, kan begitu, kan begitu. Dengan marah yang bertubi-tubi. Sehingga anak itu boro-boro dia mengenal Allah ketika itu. Malah amarahnya lebih tinggi mungkin dari kita. Mengambil tindakan ekstrim. Berapa banyak anak-anak kita nasihati malah memilih keluar rumah atau malah pergi, tidak mau mendengarkan kita. Satu. Yang kedua, yaitu kontennya itu. Konten pertama yang dibicarakan atau yang dianjurkan atau yang dijadikan materi pendidikan oleh Luqman adalah tauhid. Jadi beliau tidak mengajarkan yang lain-lain dulu kepada anaknya, tapi mengenalkan Allah. Nah, mengenalkan Allah itu tentu sesuai dengan umur, sesuai dengan kondisi kita. Secara pribadi, Ambo mengalaminya. Ambo bersekolah dari TK sampai SMA di Catholic School. Jadi kalau dipikir jauh benar rasanya dari zaman anak-anak kini mendapat pendidikan dari PAUD sudah mulai mengenai nilai-nilai Islam. Tetapi ibu Ambo keluaran Kuliatul Mubalighin Padang Panjang Cik Rahmah mendidik Ambo mengenal Allah dengan cara beliau di rumah dan memasukkan Ambo ke pengajian-pengajian secara tradisional. Ambo kelahiran tahun 50. Jadi bisa dibayangkan Ambo hidup di dua wajah seperti itu dan mengenal Allah, sudah mengenal Allah. Tidak detail karena tidak di dalam pendidikan formal. Kapan atau bila baru Ambo masuk pendidikan formal itu? Setelah Ambo tidak tahu lagi mau belajar apa. Karena Ambo pernah di kedokteran. Seperti Profesor Edi tadi, Ambo termasuk yang mempunyai kisah yang lain. Jadi tidak sampai selesai di situ. Lalu Ambo masuk kuliah akupunktur, prakteknya di situ. Dikatakan doktor, tidak. Dikatakan tidak doktor, serupa tapi tak sama. Macam itulah. Akhirnya dah masuk usia-usia pensiun. Belum pensiun, masih pertengahan 40-an, studi Islam di Al-Azhar. Itu baru mengenal apa itu. Kata-kata akidah dah pernah dengar tapi enggak tahu maknanya. Kata-kata takwa sering dengar, enggak tahu apa itu takwa. Begitulah seterusnya Ustaz. Artinya basicnya ternyata memang tauhid yang pertama dikenakan oleh orang tua di rumah itu sangat membantu. Jadi Ambo minta persetujuan dari ustazah atau katakanlah tarik ulur, benar enggak kira-kira yang Ambo simpulkan sebatas yang baru didengar bahwa kita hendaklah mendekati anak kita, apalagi anak sekarang, dengan kasih sayang sedemikian rupa dan mengenalkan Allah sedini mungkin, apapun metodenya, apapun caranya, sesuai kondisi lah masing-masing rumah tangga itu. Dan itu insya Allah akan menjadi pedoman anak kita selanjutnya dalam mengharungi hidup. Karena dunia anak-anak, dunia pendidikan sekarang, jujur aja kita nggak bisa mengikuti lagi. Tapi kalau ustazah, karena berada di bidang itu, insya Allah. Tapi macam kami yang memang murni ibu rumah tangga, istilah ustazah tadi itu, jari wak kok nggak secepat
PI-nya oleh lo mengenal dunia. Nah, jadi di modal dia mengenal Allah itu adalah mesin yang paling dominan mengendalikan dirinya. Mudah-mudahan kalau memang pendapat Ambo disetujui atau Ustazah makruh bisa dikembangkan lagi lebih jauh dan dasarnya surat iman itu tadi. Karena ini kebingungan orang tua di mana saja, di mana saja, di kota, di kampung. Mulai awak sebagai orang Minang sangat terasa soal itu. Kalau pulang ke kampung kami di rantau kok sedih. Kok rasanya lebih Minang orang Minang di rantau daripada Minang di kampung. Minta maaf Ambo salah. Jadi itulah yang Ambo rasukan. Kalau perlu diluruskan, mohon Ambo diluruskan, minta ditambahkan yang kurang pada Ambo. Dan sekali lagi terima kasih banyak atas segala hikmah yang Ustazah telah sampaikan kepada kami malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Mulyati. Sangat banyak yang kita ambil pada malam hari ini, hikmah komparatif dari dua ustazah ini. Ditambah dengan pernyataan Prof. Edi dan Dr. Atmar, betul-betul kita pada malam hari ini mendapatkan satu berkah. Tapi yang kita harapkan betul apa? Apa yang disampaikan oleh Ustazah Ulfarmi dan Ustazah Mulyati itu bisa kita amalkan lebih khusyuk, lebih berbeda dengan Ramadan-Ramadan sebelumnya, pada Ramadan-Ramadan berikutnya, terutama pada Ramadan 1446 Hijriah. Yang insya Allah hari Jumat depan kita sudah sholat Isya akan sholat tarawih bersama-sama di masjid. Terima kasih Ustazah Mulyati, sahabat saya, Ustazah Fatmi. Barangkali ada pertanyaan atau tambahan pencerahan sehingga pada malam hari ini betul-betul kita dapat meramu suatu kondisi di mana kita mendapatkan suatu hal yang bersyafaat malam ini untuk kita amalkan pada Ramadan-Ramadan berikutnya. Ya Pak Ketua, mungkin sedikit Ambo tambahlah apa yang disampaikan Bu Mulyati tadi gitu ya. Jadi memang Bu, dalam perspektif pendidikan Islam ada pendekatan pendidikan Islam itu yang harus terlaksana dalam rumah tangga. So, keluarga itu adalah lembaga utama dan pertama dalam konteks pendidikan Islam. Yang bertanggung jawab utama itu terhadap pembentukan kepribadian anak itu adalah ayah dan ibu. Jadi ada beberapa pendekatan. Pendekatan pertama itu disebut dengan pendekatan ketuhanan. Nah, pendekatan ketuhanan itu berlangsung sedini mungkin, secara bertahap, terus-menerus dan berkesinambungan. Sedini mungkin itu ibu dimulai dari memilih pasangan hidup dalam perspektif pendidikan Islam. Jadi kita memilihkan pasangan hidup untuk anak kita itu bukan soal seagama saja. Ya, Rasulullah mengingatkan yang harus diperhatikan itu adalah bagaimana implementasi ajaran agama dalam kehidupannya, akhlaknya seperti apa, kemudian kedua keturunannya, lingkungannya seperti apa gitu ya. Nah, yang ketiga kesekufuannya. Nah, Rasulullah menganggap ini penting. Kenapa? Ketika seseorang itu masuk ke dalam kehidupan rumah tangga, itu sangat menentukan satu soal komitmen agama. Jadi hasil penelitian terbaru sekarang, itu pasangan yang memiliki komitmen agama lebih mampu mempertahankan keutuhan rumah tangga dibanding pasangan yang memiliki komitmen agama yang lemah. Makanya kepada anak kita kalau mencari pasangan hidup itu dia harus selektif banget gitu. Ini orang sholat atau enggak gitu. Ini orang menjalankan ajaran agama atau enggak nih. Bagaimana akhlaknya. Yang kedua, keturunan. Kenapa Rasulullah mengatakan kepada sahabat, wahai sahabat, kalau kamu memilih pasangan, memilih calon itu lihat, memilih sayuran itu lihat di mana tumbuhnya. Maksudnya apa kata Rasulullah? Maksudnya apa kata sahabat kepada Rasulullah? Maksudnya kata Rasulullah, kalau kamu memilih calon, lihat dia di mana dibesarkan, di lingkungan mana dia. Karena itu menentukan sekali. Nah, hari ini pun hasil penelitian tidak bisa satu pun bisa membantah bahwa faktor lingkungan dan faktor pendidikan yang diberikan oleh keluarganya tadi, nah keturunan dan pendidikan yang diberikan oleh lingkungannya itu sama kuat pengaruhnya terhadap kepribadian anak.
Jadi ketika dia menikah dengan misalnya calon yang pribadinya akhlaknya sudah baik, itu sudah sekian persen akan menjadi bibit dari kepribadian anaknya gitu. Nah, sekarang karena anak-anak kita sekarang ini kan sering mereka udah begitu bagalintin-pintin saling mencinta, tapi belum tahu keluarganya siapa gitu. Bagaimana ini rumah tangga keluarganya tadi, bagaimana pola asuh dalam keluarganya tadi. Tapi kita sebagai orang tua kadang-kadang hanya udah melegalkan saja, udah kalau itu yang kamu suka udah dinikahkan. Nah, kemudian yang ketiga kesekufuan. Kenapa penting? Karena hari ini ketika terjadi perbedaan di dalam melihat konsep sebuah perkawinan itu akan sangat tajam ketika mereka tidak sekufu gitu ya. Tidak sekufu. Nah, sekufu yang dimaksud itu sekufu dalam soal pendidikan, sekufu dalam soal umur, sekufu dalam soal moral. Nah, ini sangat membantu terwujudnya rumah tangga harmonis. Rumah tangga harmonis ini sangat menentukan lahirnya anak-anak yang tadi berkepribadian baik atau tidak baik. Nah, inilah kemudian setelah mereka menikah, nah pendidikan prakonsepsi ini lanjut pada masa di dalam kandungan. Proses pendidikan sudah berjalan. Bagaimana ketaatan ayah dan ibu, akhlak ayah dan ibu menentukan merupakan bagian nanti dari pribadi janin tersebut yang lahir. Proses setelah lahir 5 tahun pertama sampai 6 tahun pertama ini benar-benar pendidikan disebut dengan masa golden age, pendidikan karakter yang harus terbentuk. Jadi kalau ini 6 tahun pertama ini tidak terbentuk, dia masuk ke sekolah Islam pun setelah 6 tahun, tidak akan banyak membantu karena basicnya tidak kuat. Nah, basicnya tidak kuat. Lalu ini yang dilanjutkan nanti pada tahap 6 sampai 12 tahun, 12 dan seterusnya. Kalau sampai ini usia ini tahapan ini bagus jalan sampai 12 tahun, maka dia tidak akan goncang menghadapi masa remaja. Kalaupun masa remaja itu berhadapan dengan segala macam problema, tapi dia akan punya filter, dia akan punya ketangguhan menghadapinya. Nah, tapi kalau yang ini tidak terbentuk, karakter Islami tadi yang tidak terbentuk, itu akan hancur semuanya. Nah, jadi pendekatan ketuhanan ini penting. Dan pendekatan ketuhanan itu, nah itulah tadi yang disebut dalam surat Luqman tadi. Kenapa Luqman mengatakan di sana tauhid yang utama? Karena tauhid ini menjadi basic bagaimana mereka bisa menghadapi masa depan. Saya pernah ceramah di UNAN untuk mahasiswa bidik misi UNAN 800 orang, itu Pak Wakil Rektor 3 yang minta waktu itu. Nah itu setelah ceramah, topiknya berbeda ya dengan yang ini, itu saya tanya pada mahasiswa, coba Nanda tunjuk tangan, siapa yang nggak pernah nyontek sejak sekolah dasar? Nggak ada satupun yang berani tunjuk tangan dari 800 orang. Artinya apa? Kalau mereka nyontek ketika ujian, berarti kita tidak berhasil menanamkan iman, pengawasan melekat kepada dirinya. Bahwa Allah itu melihat bagaimanapun apa yang dilakukannya dalam situasi apapun. Nah, itu dalam keluarga dulu harusnya itu terbentuk. Nah, sekolah hanya melanjutkan pendidikan karakter yang sudah terbentuk. Nah, kemudian yang kedua, pendekatan keteladanan. Hari ini jujur Ibu Mulyati, kita krisis keteladanan. Sulit anak mencari figur orang tua yang sekarang ini patut menjadi teladan. Begitu pula di sekolah, sulit siswa mencari guru yang patut diteladani. Saya pernah jalankan angket di sebuah sekolah SMU, sekolah unggul. Coba kalian tulis, siapa di antara banyak ini guru kalian yang kira-kira pribadinya patut kalian teladani. Coba tulis. Itu mereka tulis nggak lebih dari 5, Bu. Nah, mereka nggak lebih dari 5 menulis. Artinya sebanyak itu gurunya, mereka anggap tidak pantas menjadi panutan. Nah, ketika saya tanya, kenapa kalian kok tulis cuma 5? Yang lain gimana? Lalu mereka bilang, iya Bu, bagaimana kita mau jadikan panutan? Di dalam kelas itu kata-katanya kasar keluar. Nah, kalau dalam pergaulan juga seperti itu. Nah, kita disuruh begini begitu, tapi di luar kelas mereka sama dengan lawan jenis juga sepertinya juga nggak ada batas gitu. Nah, mereka suruh kita sholat. Kita udah mendekat ke musola, mau guru-guru masih cerita juga, masih ini juga dengan teman-teman. Nah, jadi gimana kita melihat itu panutan? Begitu pula di dalam rumah tangga. Krisis keteladanan terjadi dalam keluarga dan masyarakat. Itu memperburuk situasi perubahan sosial yang terjadi. Yang ketiga, pendekatan kasih sayang. Nah, itu tadi yang disebut oleh Luqman. Ya bunayya. Rasulullah saja betul-betul menerapkan itu di dalam rumah tangganya. Bagaimana beliau memanggil istri, memanggil anak gitu ya. Karena kalau dalam konsep pendidikan Islam, kalaulah ada satu pendekatan di dalam pendidikan itu, pendekatan kasih sayang. Dalam konsep Islam itu tidak ada pendekatan punishment itu sebetulnya. Kalau tidak menjadi satu pendekatan yang
terpaksa harus dilakukan dan itu pun harus punishment yang mendidik. Nah, saya pernah punya klien saya dibawa oleh ibunya. Nah, itu seorang laki-laki umur sudah 42 tahun, belum juga menikah. Jadi ibunya ini mengatakan kepada saya, tolong bantu anak saya Bu Ulfa. Dia sudah mapan, udah punya apartemen, sudah punya mobil, penghasilan sudah besar. Tapi sampai sekarang belum juga menikah. Gimana ceritanya ini? Nah, ketika saya bicara secara face to face dengan si anak, anak tadi mengungkapkan, Tante, bukan saya nggak mau menikah, Tante. Saya coba dekat dengan perempuan, dengan si A, si B. Tapi heran saya, bagaimana sih caranya mengungkapkan kalau kita suka sama perempuan itu, gimana kita mengekspresikan ya, Tante? Mungkin karena saya nggak tahu cara itu, ketika perempuan itu kemudian lari aja gitu. Nah, lalu saya tanya, bagaimana dia dibesarkan gitu. Oh, rupanya dari kecil dia dibesarkan oleh ayah yang otoriter, ayah yang kasar, ibu yang judes. Jadi nggak ada itu kata-kata sayang, kata-kata anakku sayang ya, belahan jiwa mama, segala macam. Itu tuh nggak ada gitu. Nah, sampai dia besar, ketika dia tidak diperkenalkan dengan cinta dan kasih sayang dalam rumah tangga, kelak dia juga tidak bisa menjadi orang yang bisa mencintai, bisa mengekspresikan cinta dengan baik kepada pasangan dan anak-anaknya. Nah, saya pernah juga dalam kuliah, ketika saya membicarakan pada saat itu fokus tentang pendidikan Islam, ada satu mahasiswa saya nangis. Nangis dia mahasiswa kedokteran. Setelah selesai kuliah saya panggil, saya ajak ke ruangan dosen bicara, kenapa Ananda menangis, nak? Coba jelaskan ke ibu sayang, adakah yang salah dari kata-kata ibu tadi? Lalu dia mengucapkan kepada saya justru terharu, Bu. Ibu menjelaskan pendidikan Islam itu perlu kata-kata sayang. Ibu pun memanggil anak-anak, murid-murid kadang-kadang, ayo sayang, ayo kita mulai kuliah, ayo siapa yang belum masuk silakan masuk. Ibu selalu begitu. Saya menangis. Kenapa saya rindu kata-kata itu diucapkan oleh ibu saya atau ayah saya, tapi nggak pernah itu diucapkan. Nah, itu contoh kasus ya, Bu. Nah, kemudian pendekatan yang keempat itu pendekatan komunikasi. Nah, dalam Islam itu pendekatan komunikasi, pendidikan Islam itu cara berkomunikasi Islami itu ada 6 sampai 8 itu. Itu dalilnya lengkap semua itu. Mulai dari fabima rahmati minallahi lintalakum. Ya, bagaimana komunikasi itu lemah lembut, komunikasi itu tepat, komunikasi itu bermakna, komunikasi itu menyentuh, itu semuanya banyak kaulan layyina, kaulan ma'rufa, kaulan syadida dan banyak sekali itu prinsip-prinsip tentang komunikasi. Nah, tapi dalam prakteknya orang tua tidak mampu membangun komunikasi secara Islami yang betul-betul bisa menyentuh anak itu gitu. Itu dalam prakteknya. Nah, jadi komunikasi yang terbangun ini menyebabkan juga pendidikan tidak berhasil. Nah, yang kelima itu pendekatan edukatif. Pendekatan edukatif ini pendekatan yang ada langkah-langkah. Jadi kalau misalnya kita mengajarkan satu nilai kepada anak, misalnya kita mau anak itu bisa mendirikan sholat setelah dia nanti remaja, dia konsisten sholat. Itu dari awal, itu harus ada satu langkah pertama itu memberikan penjelasan yang lengkap dulu tentang sholat itu. Wudhu itu seperti apa, nak? Apa yang dibaca dalam wudhu? Kenapa kita baca itu? Apa hikmah wudhu? Kenapa kita harus membasuh muka? Nah, sampai dia mengerti beluk semuanya tentang wudhu. Kemudian sholat itu dia mengerti mulai dari takbir segala macam sampai akhir tahu dia sampai kepada makna sholat, hakikat sholat. Jadi bukan pandai hafal bacaan sholat saja. Nah, sampai kepada itu. Nah, langkah yang pertama ini selesai, langkah kedua memberi penguatan kepada anak, mengingatkan berulang-ulang. Nah, kalau enggak juga, baru langkah yang ketiga dalam konsep Islam itu umur 7 tahun enggak juga sholat, kita boleh lecut dengan lecutan yang mendidik. Nah, itu adalah langkah ketiga, memberi peringatan namanya. Langkah keempatnya itu baru sampai kepada tahap kita memberikan punishment yang mendidik. Tapi itu bukan punishment yang menimbulkan luka yang mendalam di hati anak atau melukai fisik anak. Nah, belum lagi nanti ada pendekatan pembiasaan dan latihan. Jadi 6 sampai 12 tahun itu pembiasaan dan latihan ibadah dan amal soleh, sholat, baca Quran yang harus harus intens di situ. Sehingga pada saat remaja mereka sudah betul-betul bisa mengamalkan apa yang yang kita ajarkan itu di dalam kehidupannya. Nah, kalau saya jelaskan ini Bu Mul, panjang sekali ini. Bisa makan waktu dulu 1 jam, 1,5 jam juga tentang pendidikan Islam. Tapi cukuplah itu dulu ya. Ya, Sebagai apa ya, penguat tadi apa yang disampaikan oleh Bu Mulyati. Ya. Ya, itu saja Pak Terima Ketua. kasih kasih banyak Ustazah. Alhamdulillah. Ustazah Ulfadmi, sangat bermakna.
sangat sampai ke dasarnya bagaimana cara pendidikan anak. Mudah-mudahan dengan mendengar ini kita tergerak untuk melakukan pendidikan anak dengan konsep tauhid yang pertama. Ada lagi pertanyaan barangkali, Hari sudah jam 22.30 tanpa disadari. Pak Nyaman Ketua, rasanya berada dalam majelis taklim yang sangat ukhuwah ini. Pak Ketua. Ya, Nah, ini bukan pertanyaan Pak Ketua. Ini sekadar ya, usul aja. Pak Ketua dan Bu Bendahara. ya. Ya, siap. Mungkin bolehlah kita jadwalkan silaturahmi dengan Ustazah Fatmini sebulan sekali ke, 2 bulan sekali ke, kalau saya. Nah, tergantung juga Ibu Ustazah Fatmini mungkin banyak sibuk waktunya. Mudah-mudahan Ya. ada waktu dengan kita. Makasih. Ya, itu sebetulnya dia pernyataan sahabat saya Dr. Admar itu akan saya sampaikan pada kata kuncinya nanti. Saya yakin seluruhnya sama minatnya. Bagaimana kita pada suatu saat Zoom meeting lagi online nanti diatur oleh waktunya Ustazah Fahmi dan sahabat kita Bendahara Ida Aziz. Mudah-mudahan bisa terlaksana. Ya, Datuk tanpa hulu. Ada lagi pertanyaan mungkin dari Miti Frida. Ada Wita Rahimi, cucunya PY, Ustazah Kondang pada zamannya. Ada pertanyaan lagi yang lainnya? Kalau enggak, Ifrida ada pertanyaan? Nampaknya takkan tuh sama ketua. Enggak. Ambon, tapi esok tak. Ada pertanyaan lagi dari Hidayat? Saya dan ada lah. Ada lagi pertanyaan lagi yang lain? Tati, Betty Frida ada pertanyaan? Jadi kalau saya rasa tidak banyak yang bertanya pada malam hari ini. Cuma ada suatu pendekatan. Awita, ada pertanyaan? Ya, alhamdulillah lah jaleh dari Ustazah tadi. Alhamdulillah. Ya, Amba harus bertanya ke Wita ke Ustazah Ufarmi harus tahu mana ke. Di gunung di luar tanah data ada Ustazah zamannya namanya Inyek PUI. Cik Ramah Diniyah itu beraja kayaknya dulu. Kabarnya, kononnya. Nah, ini videonya. Nah, makanya saya sampaikan. Ada lagi pertanyaan barangkali? Ya, izin Mudah-mudahan bertanya Ketua. apa yang disampaikan Hidayat sah, sahabat saya, Oke. anak Rajo Izin Ketonopan. bertanya Ketua. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Ibu Ustazah Ulfa. Dirembus ketik sajanya. Sesuai dengan kondisi di usia yang udah senja, tersebut adanya fidyah. Mohon kiranya sedikit penjelasan konkret, takaran, jadwal, dan rincian mengenai fidyah tersebut agar tidak rancu dalam penata laksana. Terima kasih Bu Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih Hidayat, sahabat saya. Ya, baik Bapak. Tentang fidyah itu memang diberi kelonggaran oleh Allah bagi yang tidak mampu menjalankan ibadah puasa. Dan fidyah itu ukurannya sebenarnya tidak ada yang ditetapkan dalam hadis sahih betul, tetapi seukuran berapa kebutuhan makan kita. Karena masing-masing kita akan berbeda nih ukuran makan kita. Nah, Iya. masing-masing kita berbeda ukuran makan kita. Kita sesuaikan dengan ukuran kita masing-masing. Ya, mungkin yang ukuran makannya 1 hari, misalnya orang itu cuman dengan ikan asin misalnya ya, dengan nasi putih, gitu ya. Jelas itu ukuran fidyahnya itu pula gitu. Nah, sesuai dengan takaran berapa ukuran makan kita. Setiap kita itu 1 hari berapa ukuran makan. Eh, Kalau untuk fidyah, apalagi kalau misalnya secara ekonomi kita bukan ekonomi menengah ke bawah, katakanlah demikian gitu ya. Nah, tidak ada salahnya fidyah itu kita lebihkan dari kebutuhan kita gitu. Tidak ada salahnya gitu. Toh kalau kelebihan itu berarti akan menjadi sedekah bagi kita gitu. Nah, ya, jadi akan menjadi sedekah bagi kita. Jadi tidak acuan yang memang dari hadis sahih jumlahnya sekian itu ditetapkan tidak ada, Pak.
tapi bagaimana kita mengukur sesuai dengan berapa kebutuhan kita makan. Nah, itu yang paling tepat. Nah, berapa hari yang kita tidak mampu melaksanakan? Kalau kita misalnya mampu 1 hari puasa, besok tidak, 1 hari lagi puasa, nah itu silakan. Sebanyak jumlah yang kita tinggalkan. Jadi kalau disebut dalam surat Al-Baqarah itu faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhar. Nah, itu kan pada hari-hari yang lain bisa kita ganti puasa. Kalau nggak bisa diganti, sesuai dengan berapa dan kita tidak mampu itu kita ganti dengan fidyah. Fidyatun ta'amu miskin. Nah, itu dia. Fidyah yang kita tujukan kepada orang miskin. Pak ya. Syukron ya Ustazah. Ya. Sama-sama. Terima kasih Ustazah Ufarmi. Ya. Ada lagi pertanyaan barangkali sahabat-sahabat? Barangkali pada akhir dari pertemuan kita ini, satu, kita mengusulkan semoga Ustazah Ufarmi punya kesempatan sehat dan sukses. Amin. Kalau kita harapkan dengan fasilitas Ibu Bendahara Ibu Aziz, kita adakan suatu minimal pada saat 2 hari sesudah Lebaran. Halal bihalal judulnya. Kita ketemu dengan Ustazah. Kalau kita adakan dalam bulan puasa sesudah tarwih, rasanya terlalu makan waktu. Jadi kita jadwalkan Usulatul Admar itu saya bilang kunci itu supaya terakhir sekali, supaya terakhir kita ini kita minta Ustazah Ufarmi bisa menyediakan waktu juga seluruh kawan-kawan yang lain pada 2 hari, 3 hari sesudah Lebaran kita adakan halal bihalal. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang perlu kita harapkan, barangkali ada saatnya kita sudah lama rasanya kita adakanlah suatu usul ini. Kita adakan suatu reuni yang offline. Offline ya. Nah, jadi kita adakan suatu pertemuan bareng sadobareh di tanah. Artinya, ya kan? Bapak Ketua, saya boleh mohon pamit Bapak. Ya, Bu Yu. Ya, Betul lagi agenda saya. Terima kasih Ustazah Ufarmi. Sama-sama Bapak Ibu. Saya mohon pamit Bapak Ibu. Kami ini ajang silaturahmi lagi nih Bu. Ya Bapak. Segala yang Bu Ufarmi Terima kasih Bapak Ibu. Merupakan ladang amal bagi Ustazah. Mungkin sebelum pamit foto dulu lah bersama. Foto.